Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membeberkan momen atau peristiwa yang terjadi selama 2 jam di kantor DPP PDIP Gedung B yang berada di Jalan Pegangsaan Barat, Menteng, Jakarta. Saat datang ke DPP PDIP pada 26 Agustus 2024, Anies Baswedan mengaku sempat berbincang dan berdiskusi dengan Rano Karno. Diketahui, Anies sempat digadang-gadang bakal diduetkan dengan Rano Karno sebagai bakal cagup dan calon wakil gubernur, cawagup, yang akan diusung PDIP pada Pilkada Jakarta 2024. Kemudian, Anies mengatakan, dia akhirnya diminta menunggu kabar selanjutnya terkait pencalonan tersebut karena ada perkembangan baru terkait kasus-kasus yang diduga terkait dengan hukum. Hanya saja, Anies menolak menceritakan secara detail mengenai kasus-kasus tersebut. PDIP akhirnya memajukan 2 kadernya sebagai bakal cagup dan cawagup di Jakarta, yakni Pramono Anung Rano Karno. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sempat angkat bicara soal usulan mengusung Anies pada Pilkada Jakarta. Megawati sempat meminta Anies untuk nurut jika ingin maju pada Pilkada Jakarta bersama PDIP. Anies lalu mengungkapkan pencalonannya di Jakarta berawal dari adanya usulan dari Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, dan Dewan Pimpinan Daerah, DPD, 4 partai politik, parpol. Salah satunya usulan yang berasal dari DPD PDIP Jakarta. Atas dasar itu, komunikasi antara Anies dan PDIP mulai berjalan. Terkait kegagalannya diusung PDIP maju sebagai bakal calon gubernur, cagup, di Jakarta, Anies mengatakan bahwa bukan karena tidak ingin menjadi kader partai berlambang banteng tersebut. Bahkan, menurut dia, tidak pernah ada pembicaraan atau tawaran dari DPP PDIP agar dirinya bergabung menjadi kader banteng. Anies mengatakan, tidak adanya pembicaraan menjadi kader itu juga sudah diungkap oleh Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yefri Sitorus. Dia pun menyebut pernah menanyakan perihal kemungkinan adanya syarat menjadi kader tersebut dalam komunikasinya dengan utusan PDIP. Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Lalu apakah akan membuat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru mungkin itu jalan yang akan kami tempuh, kata Anies pada Jumat, 30 Agustus 2024. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, ujar Anies. Pada Kamis, 29 Agustus 2024, pengamat politik Rocky Gerung menyarankan agar Anies Baswedan membangun partai. Anies itu dihalangi di semua posisi, kalau memang Anies mau melawan ya lakukan perlawanan secara terbuka, ucap Rocky Gerung dikutip tribunjakarta.com. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga, menilai pendukung Anies Baswedan bakal golput pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini imbas Anies Baswedan gagal maju pada kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Pendukung Anies militan tampaknya akan memilih golput, kata dia kepada tribunnews.com, Selasa, 3 September 2024. Pada Pilkada Jakarta 2024, ada 3 pasangan calon yang mendaftar sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Mereka adalah Pramono Anung Rano Karno, Ridwan Kamil Suswono, dan Dharma Pongrekun Kunwardana.
Jamiluddin mengatakan, para pendukung Anies Baswedan tidak akan goyah dengan berbagai pendekatan dari Ridwan Kamil dan Dharma. Jamiluddin menambahkan, jumlah pendukung Anies yang militan sangat besar di Jakarta. Sementara itu, kata Jamiluddin, pasangan yang dapat memberikan keuntungan finansial, tentu akan berpeluang dicoblos. Karena itu, peluang politik uang akan marak di Jakarta. Namun, lanjut Jamiluddin, pendukung non-militan Anies jumlah tidak banyak. Karena itu sumbangsi suara mereka tidak akan signifikan kepada Ridwan Kamil dan Dharma. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi tidak jadi maju di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu didasari karena Anies batal diusung oleh satu-satunya partai yang bisa memberikan tiket maju, yakni PDIP. PDIP sempat memberikan angin segar untuk Anies Baswedan maju, namun di masa injury time pendaftaran calon kepala daerah ke KPU Jakarta, partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu justru meresmikan pasangan Pramono Anung Rano Karno. Alhasil pasangan Pramono Rano Karno didaftarkan oleh PDIP sebagai bakal Cagup-Cawagup pada tanggal 28 Agustus 2024 atau tepat sehari sebelum penutupan pendaftaran ke KPU Jakarta. Anies Baswedan sempat menyindir partai politik tersandera kekuasaan setelah dirinya gagal maju di Pilkada serentak 2024. Anies Baswedan awalnya sempat menguat di Pilkada Jakarta dan Pilgub Jawa Barat 2024. Namun akhirnya tidak ada partai politik yang mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Pengamat politik Adi Praitno meminta Anies Baswedan sadar diri tidak menyindir partai politik. Pasalnya, Anies Baswedan bukanlah kader partai politik manapun. Sehingga, mantan capres itu tidak dapat menuntut lebih kepada partai politik. Adi menuturkan Anies Baswedan bisa menuntut kepada partai politik bila mantan Mendikbud tersebut berstatus kader parpol. Oleh karena itu, Adi melihat banyak pihak mengapresiasi wacana Anies Baswedan ingin mendirikan partai politik. Selain itu, Adi melihat Anies Baswedan lupa aura politiknya telah lenyap setelah dalam Pilpres 2024. Sehingga, sosok Anies Baswedan tidak bisa diandalkan dalam Pilkada serentak 2024. Adi pun menilai wajar akhirnya partai politik tidak mendukung Anies Baswedan untuk maju kembali dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Wajar kalau kemudian yang dulu partai para pendukungnya di Pilpres ini balik badan dengan alasan kalkulasi untung dan rugi, bergabung dengan Kim, ungkap Adi. Dengan gambaran tersebut, Adi pun menegaskan kepada Anies dan pendukungnya untuk tidak mengutuk apalagi menuntut partai politik. Anies dinilai punya modal politik untuk bikin partai demi jaga eksistensinya. Pengamat politik Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Adi Praitno menyebut Anies Baswedan memiliki modal politik untuk mendirikan partai. Adapun Anies telah mengungkapkan niatnya mendirikan partai politik setelah batal diusung menjadi calon kepala daerah oleh partai politik manapun pada Pilkada serentak 2024. Karena Anies saya kira punya modal politik untuk mendirikan partai baru, terutama dari segi ketokohan, saya kira Anies ketokohannya sudah mulai diakui di level nasional, kata Adi saat dihubungi Kompas.com. Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Selain modal politik, Anies juga dinilai memiliki basis massa yang bisa dikapitalisasi untuk membesarkan partai baru yang ia dirikan. Banyak jejaring pendukung Anies, menurut Adi, merupakan kelompok muslim perkotaan yang selama ini loyal memilihnya. Ia juga menyebut, rencana Anies itu bagus dan bisa membuatnya tidak bisa dituduh menunggangi partai untuk kepentingan politik. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membeberkan momen atau peristiwa yang terjadi selama 2 jam di kantor DPP PDIP Gedung B yang berada di Jalan Pegangsaan Barat, Menteng, Jakarta. Saat datang ke DPP PDIP pada 26 Agustus 2024, Anies Baswedan mengaku sempat berbincang dan berdiskusi dengan Rano Karno. Diketahui, Anies sempat digadang-gadang bakal diduetkan dengan Rano Karno sebagai bakal cagup dan calon wakil gubernur, cawagup, yang akan diusung PDIP pada Pilkada Jakarta 2024. Kemudian, Anies mengatakan, dia akhirnya diminta menunggu kabar selanjutnya terkait pencalonan tersebut karena ada perkembangan baru terkait kasus-kasus yang diduga terkait dengan hukum. Hanya saja, Anies menolak menceritakan secara detail mengenai kasus-kasus tersebut. PDIP akhirnya memajukan 2 kadernya sebagai bakal cagup dan cawagup di Jakarta, yakni Pramono Anung Rano Karno. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sempat angkat bicara soal usulan mengusung Anies pada Pilkada Jakarta.
Megawati sempat meminta Anies untuk nurut jika ingin maju pada Pilkada Jakarta bersama PDIP. Anies selalu mengungkapkan pencalonannya di Jakarta berawal dari adanya usulan dari Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, dan Dewan Pimpinan Daerah, DPD, 4 partai politik, parpol. Salah satunya usulan yang berasal dari DPD PDIP Jakarta. Atas dasar itu, komunikasi antara Anies dan PDIP mulai berjalan. Terkait kegagalannya diusung PDIP maju sebagai bakal calon gubernur, cagup, di Jakarta, Anies mengatakan bahwa bukan karena tidak ingin menjadi kader partai berlambang banteng tersebut. Bahkan, menurut dia, tidak pernah ada pembicaraan atau tawaran dari DPP PDIP agar dirinya bergabung menjadi kader banteng. Anies mengatakan, tidak adanya pembicaraan menjadi kader itu juga sudah diungkap oleh Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Sitorus. Dia pun menyebut pernah menanyakan perihal kemungkinan adanya syarat menjadi kader tersebut dalam komunikasinya dengan utusan PDIP. Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Lalu apakah akan membuat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru mungkin itu jalan yang akan kami tempuh, kata Anies pada Jumat, 30 Agustus 2024. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, ujar Anies. Pada Kamis, 29 Agustus 2024, pengamat politik Rocky Gerung menyarankan agar Anies Baswedan membangun partai. Anies itu dihalangi di semua posisi. Kalau memang Anies mau melawan ya lakukan perlawanan secara terbuka, ucap Rocky Gerung dikutip tribunjakarta.com. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga, menilai pendukung Anies Baswedan bakal golput pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini imbas Anies Baswedan gagal maju pada kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Pendukung Anies militan tampaknya akan memilih golput, kata dia kepada tribunnews.com, Selasa, 3 September 2024. Pada Pilkada Jakarta 2024, ada 3 pasangan calon yang mendaftar sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Mereka adalah Pramono Anung Rano Karno, Ridwan Kamil Suswono, dan Dharma Pongrekun Kunwardana. Jamiluddin mengatakan, para pendukung Anies Baswedan tidak akan goyah dengan berbagai pendekatan dari Ridwan Kamil dan Dharma. Jamiluddin menambahkan, jumlah pendukung Anies yang militan sangat besar di Jakarta. Sementara itu, kata Jamiluddin, pasangan yang dapat memberikan keuntungan finansial, tentu akan berpeluang dicoblos. Karena itu, peluang politik uang akan marak di Jakarta. Namun, lanjut Jamiluddin, pendukung non-militan Anies jumlah tidak banyak. Karena itu sumbangsih suara mereka tidak akan signifikan kepada Ridwan Kamil dan Dharma. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi tidak jadi maju di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu didasari karena Anies batal diusung oleh satu-satunya partai yang bisa memberikan tiket maju, yakni PDIP. PDIP sempat memberikan angin segar untuk Anies Baswedan maju, namun di masa injury time pendaftaran calon kepala daerah ke KPU Jakarta, partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu justru meresmikan pasangan Pramono Anung Rano Karno.
Alhasil pasangan Pramono Rano Karno didaftarkan oleh PDIP sebagai bakal Cagup-Cawagup pada tanggal 28 Agustus 2024 atau tepat sehari sebelum penutupan pendaftaran ke KPU Jakarta. Anies Baswedan sempat menyindir partai politik tersandera kekuasaan setelah dirinya gagal maju di Pilkada serentak 2024. Anies Baswedan awalnya sempat menguat di Pilkada Jakarta dan Pilgub Jawa Barat 2024. Namun akhirnya tidak ada partai politik yang mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Pengamat politik Adi Prayitno meminta Anies Baswedan sadar diri tidak menyindir partai politik. Pasalnya, Anies Baswedan bukanlah kader partai politik manapun. Sehingga, mantan capres itu tidak dapat menuntut lebih kepada partai politik. Adi menuturkan Anies Baswedan bisa menuntut kepada partai politik bila mantan Mendikbud tersebut berstatus kader parpol. Oleh karena itu, Adi melihat banyak pihak mengapresiasi wacana Anies Baswedan ingin mendirikan partai politik. Selain itu, Adi melihat Anies Baswedan lupa aura politiknya telah lenyap setelah dalam Pilpres 2024. Sehingga, sosok Anies Baswedan tidak bisa diandalkan dalam Pilkada serentak 2024. Adi pun menilai wajar akhirnya partai politik tidak mendukung Anies Baswedan untuk maju kembali dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Wajar kalau kemudian yang dulu partai para pendukungnya di Pilpres ini balik badan dengan alasan kalkulasi untung dan rugi, bergabung dengan Kim, ungkap Adi. Dengan gambaran tersebut, Adi pun menegaskan kepada Anies dan pendukungnya untuk tidak mengutuk apalagi menuntut partai politik. Anies dinilai punya modal politik untuk bikin partai demi jaga eksistensinya. Pengamat politik Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menyebut Anies Baswedan memiliki modal politik untuk mendirikan partai. Adapun Anies telah mengungkapkan niatnya mendirikan partai politik setelah batal diusung menjadi calon kepala daerah oleh partai politik manapun pada Pilkada serentak 2024. Karena Anies saya kira punya modal politik untuk mendirikan partai baru, terutama dari segi ketokohan. Saya kira Anies ketokohannya sudah mulai diakui di level nasional, kata Adi saat dihubungi Kompas.com. Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Selain modal politik, Anies juga dinilai memiliki basis massa yang bisa dikapitalisasi untuk membesarkan partai baru yang ia dirikan. Banyak jejaring pendukung Anies, menurut Adi, merupakan kelompok muslim perkotaan yang selama ini loyal memilihnya. Ia juga menyebut, rencana Anies itu bagus dan bisa membuatnya tidak bisa dituduh menunggangi partai untuk kepentingan politik. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membeberkan momen atau peristiwa yang terjadi selama 2 jam di kantor DPP PDIP Gedung B yang berada di Jalan Pegangsaan Barat, Menteng, Jakarta. Saat datang ke DPP PDIP pada 26 Agustus 2024, Anies Baswedan mengaku sempat berbincang dan berdiskusi dengan Rano Karno. Diketahui, Anies sempat digadang-gadang bakal diduetkan dengan Rano Karno sebagai bakal cagup dan calon wakil gubernur, cawagup, yang akan diusung PDIP pada Pilkada Jakarta 2024. Kemudian, Anies mengatakan, dia akhirnya diminta menunggu kabar selanjutnya terkait pencalonan tersebut karena ada perkembangan baru terkait kasus-kasus yang diduga terkait dengan hukum. Hanya saja, Anies menolak menceritakan secara detail mengenai kasus-kasus tersebut. PDIP akhirnya memajukan 2 kadernya sebagai bakal cagup dan cawagup di Jakarta, yakni Pramono Anung Rano Karno. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sempat angkat bicara soal usulan mengusung Anies pada Pilkada Jakarta. Megawati sempat meminta Anies untuk nurut jika ingin maju pada Pilkada Jakarta bersama PDIP. Anies lalu mengungkapkan pencalonannya di Jakarta berawal dari adanya usulan dari Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, dan Dewan Pimpinan Daerah, DPD, 4 partai politik, parpol. Salah satunya usulan yang berasal dari DPD PDIP Jakarta. Atas dasar itu, komunikasi antara Anies dan PDIP mulai berjalan. Terkait kegagalannya diusung PDIP maju sebagai bakal calon gubernur, cagup, di Jakarta, Anies mengatakan bahwa bukan karena tidak ingin menjadi kader partai berlambang banteng tersebut. Bahkan, menurut dia, tidak pernah ada pembicaraan atau tawaran dari DPP PDIP agar dirinya bergabung menjadi kader banteng. Anies mengatakan, tidak adanya pembicaraan menjadi kader itu juga sudah diungkap oleh Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Sitorus.
Dia pun menyebut pernah menanyakan perihal kemungkinan adanya syarat menjadi kader tersebut dalam komunikasinya dengan utusan PDIP. Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Lalu apakah akan membuat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru mungkin itu jalan yang akan kami tempuh, kata Anies pada Jumat, 30 Agustus 2024. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, ujar Anies. Pada Kamis, 29 Agustus 2024, pengamat politik Rocky Gerung menyarankan agar Anies Baswedan membangun partai. Anies itu dihalangi di semua posisi. Kalau memang Anies mau melawan ya lakukan perlawanan secara terbuka, ucap Rocky Gerung dikutip tribunjakarta.com. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga, menilai pendukung Anies Baswedan bakal golput pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini imbas Anies Baswedan gagal maju pada kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Pendukung Anies militan tampaknya akan memilih golput, kata dia kepada tribunnews.com, Selasa, 3 September 2024. Pada Pilkada Jakarta 2024, ada 3 pasangan calon yang mendaftar sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Mereka adalah Pramono Anung Rano Karno, Ridwan Kamil Suswono, dan Dharma Pongrekun Kunwardana. Jamiluddin mengatakan, para pendukung Anies Baswedan tidak akan goyah dengan berbagai pendekatan dari Ridwan Kamil dan Dharma. Jamiluddin menambahkan, jumlah pendukung Anies yang militan sangat besar di Jakarta. Sementara itu, kata Jamiluddin, pasangan yang dapat memberikan keuntungan finansial, tentu akan berpeluang dicoblos. Karena itu, peluang politik uang akan marak di Jakarta. Namun, lanjut Jamiluddin, pendukung non-militan Anies jumlah tidak banyak. Karena itu sumbangsi suara mereka tidak akan signifikan kepada Ridwan Kamil dan Dharma. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi tidak jadi maju di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu didasari karena Anies batal diusung oleh satu-satunya partai yang bisa memberikan tiket maju, yakni PDIP. PDIP sempat memberikan angin segar untuk Anies Baswedan maju, namun di masa injury time pendaftaran calon kepala daerah ke KPU Jakarta, partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu justru meresmikan pasangan Pramono Anung Rano Karno. Alhasil pasangan Pramono Rano Karno didaftarkan oleh PDIP sebagai bakal Cagup-Cawagup pada tanggal 28 Agustus 2024 atau tepat sehari sebelum penutupan pendaftaran ke KPU Jakarta. Anies Baswedan sempat menyindir partai politik tersandera kekuasaan setelah dirinya gagal maju di Pilkada Serentak 2024. Anies Baswedan awalnya sempat menguat di Pilkada Jakarta dan Pilgub Jawa Barat 2024. Namun akhirnya tidak ada partai politik yang mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Pengamat politik Adi Prayitno meminta Anies Baswedan sadar diri tidak menyindir partai politik. Pasalnya, Anies Baswedan bukanlah kader partai politik manapun. Sehingga, mantan capres itu tidak dapat menuntut lebih kepada partai politik. Adi menuturkan Anies Baswedan bisa menuntut kepada partai politik bila mantan Mendikbud tersebut berstatus kader parpol. Oleh karena itu, Adi melihat banyak pihak mengapresiasi wacana Anies Baswedan ingin mendirikan partai politik.
Selain itu, Adi melihat Anies Baswedan lupa aura politiknya telah lenyap setelah dalam Pilpres 2024. Sehingga, sosok Anies Baswedan tidak bisa diandalkan dalam Pilkada serentak 2024. Adi pun menilai wajar akhirnya partai politik tidak mendukung Anies Baswedan untuk maju kembali dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Wajar kalau kemudian yang dulu partai para pendukungnya di Pilpres ini balik badan dengan alasan kalkulasi untung dan rugi, bergabung dengan Kim, ungkap Adi. Dengan gambaran tersebut, Adi pun menegaskan kepada Anies dan pendukungnya untuk tidak mengutuk apalagi menuntut partai politik. Anies dinilai punya modal politik untuk bikin partai demi jaga eksistensinya. Pengamat politik Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menyebut Anies Baswedan memiliki modal politik untuk mendirikan partai. Adapun Anies telah mengungkapkan niatnya mendirikan partai politik setelah batal diusung menjadi calon kepala daerah oleh partai politik manapun pada Pilkada serentak 2024. Karena Anies saya kira punya modal politik untuk mendirikan partai baru, terutama dari segi ketokohan. Saya kira Anies ketokohannya sudah mulai diakui di level nasional, kata Adi saat dihubungi Kompas.com, Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Selain modal politik, Anies juga dinilai memiliki basis massa yang bisa dikapitalisasi untuk membesarkan partai baru yang ia dirikan. Banyak jejaring pendukung Anies, menurut Adi, merupakan kelompok muslim perkotaan yang selama ini loyal memilihnya. Ia juga menyebut, rencana Anies itu bagus dan bisa membuatnya tidak bisa dituduh menunggangi partai untuk kepentingan politik. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membeberkan momen atau peristiwa yang terjadi selama 2 jam di kantor DPP PDIP Gedung B yang berada di Jalan Pegangsaan Barat, Menteng, Jakarta. Saat datang ke DPP PDIP pada 26 Agustus 2024, Anies Baswedan mengaku sempat berbincang dan berdiskusi dengan Rano Karno. Diketahui, Anies sempat digadang-gadang bakal diduetkan dengan Rano Karno sebagai bakal cagup dan calon wakil gubernur, cawagup, yang akan diusung PDIP pada Pilkada Jakarta 2024. Kemudian, Anies mengatakan, dia akhirnya diminta menunggu kabar selanjutnya terkait pencalonan tersebut karena ada perkembangan baru terkait kasus-kasus yang diduga terkait dengan hukum. Hanya saja, Anies menolak menceritakan secara detail mengenai kasus-kasus tersebut. PDIP akhirnya memajukan 2 kadernya sebagai bakal cagup dan cawagup di Jakarta, yakni Pramono Anung Rano Karno. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sempat angkat bicara soal usulan mengusung Anies pada Pilkada Jakarta. Megawati sempat meminta Anies untuk nurut jika ingin maju pada Pilkada Jakarta bersama PDIP. Anies lalu mengungkapkan pencalonannya di Jakarta berawal dari adanya usulan dari Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, dan Dewan Pimpinan Daerah, DPD, 4 partai politik, Parpol. Salah satunya usulan yang berasal dari DPD PDIP Jakarta. Atas dasar itu, komunikasi antara Anies dan PDIP mulai berjalan. Terkait kegagalannya diusung PDIP maju sebagai bakal calon gubernur, cagup, di Jakarta, Anies mengatakan bahwa bukan karena tidak ingin menjadi kader partai berlambang banteng tersebut. Bahkan, menurut dia, tidak pernah ada pembicaraan atau tawaran dari DPP PDIP agar dirinya bergabung menjadi kader banteng. Anies mengatakan, tidak adanya pembicaraan menjadi kader itu juga sudah diungkap oleh Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yefri Sitorus. Dia pun menyebut pernah menanyakan perihal kemungkinan adanya syarat menjadi kader tersebut dalam komunikasinya dengan utusan PDIP. Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Lalu apakah akan membuat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru mungkin itu jalan yang akan kami tempuh, kata Anies pada Jumat, 30 Agustus 2024. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara,
ujar Anies. Pada Kamis, 29 Agustus 2024, pengamat politik Rocky Gerung menyarankan agar Anies Baswedan membangun partai. Anies itu dihalangi di semua posisi. Kalau memang Anies mau melawan ya lakukan perlawanan secara terbuka, ucap Rocky Gerung dikutip tribunjakarta.com. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga, menilai pendukung Anies Baswedan bakal golput pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini imbas Anies Baswedan gagal maju pada kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Pendukung Anies militan tampaknya akan memilih golput, kata dia kepada tribunnews.com, Selasa, 3 September 2024. Pada Pilkada Jakarta 2024, ada 3 pasangan calon yang mendaftar sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Mereka adalah Pramono Anung Rano Karno, Ridwan Kamil Suswono, dan Dharma Pongrekun Kunwardana. Jamiluddin mengatakan, para pendukung Anies Baswedan tidak akan goyah dengan berbagai pendekatan dari Ridwan Kamil dan Dharma. Jamiluddin menambahkan, jumlah pendukung Anies yang militan sangat besar di Jakarta. Sementara itu, kata Jamiluddin, pasangan yang dapat memberikan keuntungan finansial, tentu akan berpeluang dicoblos. Karena itu, peluang politik uang akan marak di Jakarta. Namun, lanjut Jamiluddin, pendukung non-militan Anies jumlah tidak banyak. Karena itu sumbangsi suara mereka tidak akan signifikan kepada Ridwan Kamil dan Dharma. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi tidak jadi maju di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu didasari karena Anies batal diusung oleh satu-satunya partai yang bisa memberikan tiket maju, yakni PDIP. PDIP sempat memberikan angin segar untuk Anies Baswedan maju, namun di masa injury time pendaftaran calon kepala daerah ke KPU Jakarta, partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu justru meresmikan pasangan Pramono Anung Rano Karno. Alhasil pasangan Pramono Rano Karno didaftarkan oleh PDIP sebagai bakal Cagup-Cawagup pada tanggal 28 Agustus 2024 atau tepat sehari sebelum penutupan pendaftaran ke KPU Jakarta. Anies Baswedan sempat menyindir partai politik tersandera kekuasaan setelah dirinya gagal maju di Pilkada serentak 2024. Anies Baswedan awalnya sempat menguat di Pilkada Jakarta dan Pilgub Jawa Barat 2024. Namun akhirnya tidak ada partai politik yang mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Pengamat politik Adi Prayitno meminta Anies Baswedan sadar diri tidak menyindir partai politik. Pasalnya, Anies Baswedan bukanlah kader partai politik manapun. Sehingga, mantan capres itu tidak dapat menuntut lebih kepada partai politik. Adi menuturkan Anies Baswedan bisa menuntut kepada partai politik bila mantan Mendikbud tersebut berstatus kader parpol. Oleh karena itu, Adi melihat banyak pihak mengapresiasi wacana Anies Baswedan ingin mendirikan partai politik. Selain itu, Adi melihat Anies Baswedan lupa aura politiknya telah lenyap setelah dalam Pilpres 2024. Sehingga, sosok Anies Baswedan tidak bisa diandalkan dalam Pilkada serentak 2024. Adi pun menilai wajar akhirnya partai politik tidak mendukung Anies Baswedan untuk maju kembali dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Wajar kalau kemudian yang dulu partai para pendukungnya di Pilpres ini balik badan dengan alasan kalkulasi untung dan rugi, bergabung dengan Kim, ungkap Adi. Dengan gambaran tersebut, Adi pun menegaskan kepada Anies dan pendukungnya untuk tidak mengutuk apalagi menuntut partai politik. Anies dinilai punya modal politik untuk bikin partai demi jaga eksistensinya. Pengamat politik Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menyebut Anies Baswedan memiliki modal politik untuk mendirikan partai. Adapun Anies telah mengungkapkan niatnya mendirikan partai politik setelah batal diusung menjadi calon kepala daerah oleh partai politik manapun pada Pilkada serentak 2024. Karena Anies saya kira punya modal politik untuk mendirikan partai baru,
terutama dari segi ketokohan. Saya kira Anies ketokohannya sudah mulai diakui di level nasional, kata Adi saat dihubungi Kompas.com, Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Selain modal politik, Anies juga dinilai memiliki basis massa yang bisa dikapitalisasi untuk membesarkan partai baru yang ia dirikan. Banyak jejaring pendukung Anies, menurut Adi, merupakan kelompok muslim perkotaan yang selama ini loyal memilihnya. Ia juga menyebut, rencana Anies itu bagus dan bisa membuatnya tidak bisa dituduh menunggangi partai untuk kepentingan politik. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membeberkan momen atau peristiwa yang terjadi selama 2 jam di kantor DPP PDIP Gedung B yang berada di Jalan Pegangsaan Barat, Menteng, Jakarta. Saat datang ke DPP PDIP pada 26 Agustus 2024, Anies Baswedan mengaku sempat berbincang dan berdiskusi dengan Rano Karno. Diketahui, Anies sempat digadang-gadang bakal diduetkan dengan Rano Karno sebagai bakal cagup dan calon wakil gubernur, cawagup, yang akan diusung PDIP pada Pilkada Jakarta 2024. Kemudian, Anies mengatakan, dia akhirnya diminta menunggu kabar selanjutnya terkait pencalonan tersebut karena ada perkembangan baru terkait kasus-kasus yang diduga terkait dengan hukum. Hanya saja, Anies menolak menceritakan secara detail mengenai kasus-kasus tersebut. PDIP akhirnya memajukan 2 kadernya sebagai bakal cagup dan cawagup di Jakarta, yakni Pramono Anung Rano Karno. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sempat angkat bicara soal usulan mengusung Anies pada Pilkada Jakarta. Megawati sempat meminta Anies untuk nurut jika ingin maju pada Pilkada Jakarta bersama PDIP. Anies selalu mengungkapkan pencalonannya di Jakarta berawal dari adanya usulan dari Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, dan Dewan Pimpinan Daerah, DPD, 4 partai politik, parpol. Salah satunya usulan yang berasal dari DPD PDIP Jakarta. Atas dasar itu, komunikasi antara Anies dan PDIP mulai berjalan. Terkait kegagalannya diusung PDIP maju sebagai bakal calon gubernur, cagup, di Jakarta, Anies mengatakan bahwa bukan karena tidak ingin menjadi kader partai berlambang banteng tersebut. Bahkan, menurut dia, tidak pernah ada pembicaraan atau tawaran dari DPP PDIP agar dirinya bergabung menjadi kader banteng. Anies mengatakan, tidak adanya pembicaraan menjadi kader itu juga sudah diungkap oleh Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Sitorus. Dia pun menyebut pernah menanyakan perihal kemungkinan adanya syarat menjadi kader tersebut dalam komunikasinya dengan utusan PDIP. Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Lalu apakah akan membuat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru mungkin itu jalan yang akan kami tempuh, kata Anies pada Jumat, 30 Agustus 2024. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, ujar Anies. Pada Kamis, 29 Agustus 2024, pengamat politik Rocky Gerung menyarankan agar Anies Baswedan membangun partai. Anies itu dihalangi di semua posisi. Kalau memang Anies mau melawan ya lakukan perlawanan secara terbuka, ucap Rocky Gerung dikutip tribunjakarta.com. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga, menilai pendukung Anies Baswedan bakal golput pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini imbas Anies Baswedan gagal maju pada kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Pendukung Anies militan tampaknya akan memilih golput, kata dia kepada tribunnews.com, Selasa, 3 September 2024. Pada Pilkada Jakarta 2024, ada 3 pasangan calon yang mendaftar sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Mereka adalah Pramono Anung Rano Karno, Ridwan Kamil Suswono, dan Dharma Pongrekun Kunwardana. Jamiluddin mengatakan, para pendukung Anies Baswedan tidak akan goyah dengan berbagai pendekatan dari Ridwan Kamil dan Dharma. Jamiluddin menambahkan, jumlah pendukung Anies yang militan sangat besar di Jakarta. Sementara itu, kata Jamiluddin, pasangan yang dapat memberikan keuntungan finansial, tentu akan berpeluang dicoblos. Karena itu, peluang politik uang akan marak di Jakarta. Namun, lanjut Jamiluddin, pendukung non-militan Anies jumlah tidak banyak. Karena itu sumbangsih suara mereka tidak akan signifikan kepada Ridwan Kamil dan Dharma. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi tidak jadi maju di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu didasari karena Anies batal diusung oleh satu-satunya partai yang bisa memberikan tiket maju, yakni PDIP. PDIP sempat memberikan angin segar untuk Anies Baswedan maju, namun di masa injury time pendaftaran calon kepala daerah ke KPU Jakarta, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu justru meresmikan pasangan Pramono Anung Rano Karno. Alhasil pasangan Pramono Rano Karno didaftarkan oleh PDIP sebagai bakal Cagup-Cawagup pada tanggal 28 Agustus 2024 atau tepat sehari sebelum penutupan pendaftaran ke KPU Jakarta. Anies Baswedan sempat menyindir partai politik tersandera kekuasaan setelah dirinya gagal maju di Pilkada serentak 2024. Anies Baswedan awalnya sempat menguat di Pilkada Jakarta dan Pilgub Jawa Barat 2024. Namun akhirnya tidak ada partai politik yang mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Pengamat politik Adi Prayitno meminta Anies Baswedan sadar diri tidak menyindir partai politik. Pasalnya, Anies Baswedan bukanlah kader partai politik manapun. Sehingga, mantan capres itu tidak dapat menuntut lebih kepada partai politik. Adi menuturkan Anies Baswedan bisa menuntut kepada partai politik bila mantan Mendikbud tersebut berstatus kader parpol. Oleh karena itu, Adi melihat banyak pihak mengapresiasi wacana Anies Baswedan ingin mendirikan partai politik. Selain itu, Adi melihat Anies Baswedan lupa aura politiknya telah lenyap setelah dalam Pilpres 2024. Sehingga, sosok Anies Baswedan tidak bisa diandalkan dalam Pilkada serentak 2024. Adi pun menilai wajar akhirnya partai politik tidak mendukung Anies Baswedan untuk maju kembali dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Wajar kalau kemudian yang dulu partai para pendukungnya di Pilpres ini balik badan dengan alasan kalkulasi untung dan rugi, bergabung dengan Kim, ungkap Adi. Dengan gambaran tersebut, Adi pun menegaskan kepada Anies dan pendukungnya untuk tidak mengutuk apalagi menuntut partai politik. Anies dinilai punya modal politik untuk bikin partai demi jaga eksistensinya. Pengamat politik Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menyebut Anies Baswedan memiliki modal politik untuk mendirikan partai. Adapun Anies telah mengungkapkan niatnya mendirikan partai politik setelah batal diusung menjadi calon kepala daerah oleh partai politik manapun pada Pilkada serentak 2024. Karena Anies saya kira punya modal politik untuk mendirikan partai baru, terutama dari segi ketokohan, saya kira Anies ketokohannya sudah mulai diakui di level nasional, kata Adi saat dihubungi Kompas.com. Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Selain modal politik, Anies juga dinilai memiliki basis massa yang bisa dikapitalisasi untuk membesarkan partai baru yang ia dirikan. Banyak jejaring pendukung Anies, menurut Adi, merupakan kelompok muslim perkotaan yang selama ini loyal memilihnya. Ia juga menyebut, rencana Anies itu bagus dan bisa membuatnya tidak bisa dituduh menunggangi partai untuk kepentingan politik. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membeberkan momen atau peristiwa yang terjadi selama 2 jam di kantor DPP PDIP Gedung B yang berada di Jalan Pegangsaan Barat, Menteng, Jakarta. Saat datang ke DPP PDIP pada 26 Agustus 2024, Anies Baswedan mengaku sempat berbincang dan berdiskusi dengan Rano Karno.
Diketahui, Anies sempat digadang-gadang bakal diduetkan dengan Rano Karno sebagai bakal cagup dan calon wakil gubernur, cawagup, yang akan diusung PDIP pada Pilkada Jakarta 2024. Kemudian, Anies mengatakan, dia akhirnya diminta menunggu kabar selanjutnya terkait pencalonan tersebut karena ada perkembangan baru terkait kasus-kasus yang diduga terkait dengan hukum. Hanya saja, Anies menolak menceritakan secara detail mengenai kasus-kasus tersebut. PDIP akhirnya memajukan dua kadernya sebagai bakal cagup dan cawagup di Jakarta, yakni Pramono Anung Rano Karno. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sempat angkat bicara soal usulan mengusung Anies pada Pilkada Jakarta. Megawati sempat meminta Anies untuk nurut jika ingin maju pada Pilkada Jakarta bersama PDIP. Anies lalu mengungkapkan pencalonannya di Jakarta berawal dari adanya usulan dari Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, dan Dewan Pimpinan Daerah, DPD, 4 partai politik, parpol. Salah satunya usulan yang berasal dari DPD PDIP Jakarta. Atas dasar itu, komunikasi antara Anies dan PDIP mulai berjalan. Terkait kegagalannya diusung PDIP maju sebagai bakal calon gubernur, cagup, di Jakarta, Anies mengatakan bahwa bukan karena tidak ingin menjadi kader partai berlambang banteng tersebut. Bahkan, menurut dia, tidak pernah ada pembicaraan atau tawaran dari DPP PDIP agar dirinya bergabung menjadi kader banteng. Anies mengatakan, tidak adanya pembicaraan menjadi kader itu juga sudah diungkap oleh Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Sitorus. Dia pun menyebut pernah menanyakan perihal kemungkinan adanya syarat menjadi kader tersebut dalam komunikasinya dengan utusan PDIP. Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Lalu apakah akan membuat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru mungkin itu jalan yang akan kami tempuh, kata Anies pada Jumat, 30 Agustus 2024. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, ujar Anies. Pada Kamis, 29 Agustus 2024, pengamat politik Rocky Gerung menyarankan agar Anies Baswedan membangun partai. Anies itu dihalangi di semua posisi, kalau memang Anies mau melawan ya lakukan perlawanan secara terbuka, ucap Rocky Gerung dikutip tribunjakarta.com. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga, menilai pendukung Anies Baswedan bakal golput pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini imbas Anies Baswedan gagal maju pada kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Pendukung Anies militan tampaknya akan memilih golput, kata dia kepada tribunnews.com, Selasa, 3 September 2024. Pada Pilkada Jakarta 2024, ada 3 pasangan calon yang mendaftar sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Mereka adalah Pramono Anung Rano Karno, Ridwan Kamil Suswono, dan Dharma Pongrekun Kunwardana. Jamiluddin mengatakan, para pendukung Anies Baswedan tidak akan goyah dengan berbagai pendekatan dari Ridwan Kamil dan Dharma. Jamiluddin menambahkan, jumlah pendukung Anies yang militan sangat besar di Jakarta. Sementara itu, kata Jamiluddin, pasangan yang dapat memberikan keuntungan finansial, tentu akan berpeluang dicoblos. Karena itu, peluang politik uang akan marak di Jakarta.
Namun, lanjut Jamiluddin, pendukung non-militan Anies jumlah tidak banyak. Karena itu sumbangsi suara mereka tidak akan signifikan kepada Ridwan Kamil dan Dharma. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi tidak jadi maju di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu didasari karena Anies batal diusung oleh satu-satunya partai yang bisa memberikan tiket maju, yakni PDIP. PDIP sempat memberikan angin segar untuk Anies Baswedan maju. Namun di masa injury time pendaftaran calon kepala daerah ke KPU Jakarta, partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu justru meresmikan pasangan Pramono Anung Rano Karno. Alhasil pasangan Pramono Rano Karno didaftarkan oleh PDIP sebagai bakal Cagup-Cawagup pada tanggal 28 Agustus 2024 atau tepat sehari sebelum penutupan pendaftaran ke KPU Jakarta. Anies Baswedan sempat menyindir partai politik tersandera kekuasaan setelah dirinya gagal maju di Pilkada serentak 2024. Anies Baswedan awalnya sempat menguat di Pilkada Jakarta dan Pilgub Jawa Barat 2024. Namun akhirnya tidak ada partai politik yang mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Pengamat politik Adi Prayitno meminta Anies Baswedan sadar diri tidak menyindir partai politik. Pasalnya, Anies Baswedan bukanlah kader partai politik manapun. Sehingga, mantan capres itu tidak dapat menuntut lebih kepada partai politik. Adi menuturkan Anies Baswedan bisa menuntut kepada partai politik bila mantan Mendikbud tersebut berstatus kader parpol. Oleh karena itu, Adi melihat banyak pihak mengapresiasi wacana Anies Baswedan ingin mendirikan partai politik. Selain itu, Adi melihat Anies Baswedan lupa aura politiknya telah lenyap setelah dalam Pilpres 2024. Sehingga, sosok Anies Baswedan tidak bisa diandalkan dalam Pilkada serentak 2024. Adi pun menilai wajar akhirnya partai politik tidak mendukung Anies Baswedan untuk maju kembali dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Wajar kalau kemudian yang dulu partai para pendukungnya di Pilpres ini balik badan dengan alasan kalkulasi untung dan rugi, bergabung dengan Kim, ungkap Adi. Dengan gambaran tersebut, Adi pun menegaskan kepada Anies dan pendukungnya untuk tidak mengutuk apalagi menuntut partai politik. Anies dinilai punya modal politik untuk bikin partai demi jaga eksistensinya. Pengamat politik Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menyebut Anies Baswedan memiliki modal politik untuk mendirikan partai. Adapun Anies telah mengungkapkan niatnya mendirikan partai politik setelah batal diusung menjadi calon kepala daerah oleh partai politik manapun pada Pilkada serentak 2024. Karena Anies saya kira punya modal politik untuk mendirikan partai baru, terutama dari segi ketokohan, saya kira Anies ketokohannya sudah mulai diakui di level nasional, kata Adi saat dihubungi Kompas.com. Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Selain modal politik, Anies juga dinilai memiliki basis massa yang bisa dikapitalisasi untuk membesarkan partai baru yang ia dirikan. Banyak jejaring pendukung Anies, menurut Adi, merupakan kelompok muslim perkotaan yang selama ini loyal memilihnya. Ia juga menyebut, rencana Anies itu bagus dan bisa membuatnya tidak bisa dituduh menunggangi partai untuk kepentingan politik. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membeberkan momen atau peristiwa yang terjadi selama 2 jam di kantor DPP PDIP Gedung B yang berada di Jalan Pegangsaan Barat, Menteng, Jakarta. Saat datang ke DPP PDIP pada 26 Agustus 2024, Anies Baswedan mengaku sempat berbincang dan berdiskusi dengan Rano Karno. Diketahui, Anies sempat digadang-gadang bakal diduetkan dengan Rano Karno sebagai bakal cagup dan calon wakil gubernur, cawagup, yang akan diusung PDIP pada Pilkada Jakarta 2024. Kemudian, Anies mengatakan, dia akhirnya diminta menunggu kabar selanjutnya terkait pencalonan tersebut karena ada perkembangan baru terkait kasus-kasus yang diduga terkait dengan hukum. Hanya saja, Anies menolak menceritakan secara detail mengenai kasus-kasus tersebut. PDIP akhirnya memajukan 2 kadernya sebagai bakal cagup dan cawagup di Jakarta, yakni Pramono Anung Rano Karno. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sempat angkat bicara soal usulan mengusung Anies pada Pilkada Jakarta. Megawati sempat meminta Anies untuk nurut jika ingin maju pada Pilkada Jakarta bersama PDIP. Anies lalu mengungkapkan pencalonannya di Jakarta berawal dari adanya usulan dari Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, dan Dewan Pimpinan Daerah, DPD, 4 partai politik, parpol. Salah satunya usulan yang berasal dari DPD PDIP Jakarta.
Atas dasar itu, komunikasi antara Anies dan PDIP mulai berjalan. Terkait kegagalannya diusung PDIP maju sebagai bakal calon gubernur, cagup, di Jakarta, Anies mengatakan bahwa bukan karena tidak ingin menjadi kader partai berlambang banteng tersebut. Bahkan, menurut dia, tidak pernah ada pembicaraan atau tawaran dari DPP PDIP agar dirinya bergabung menjadi kader banteng. Anies mengatakan, tidak adanya pembicaraan menjadi kader itu juga sudah diungkap oleh Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Sitorus. Dia pun menyebut pernah menanyakan perihal kemungkinan adanya syarat menjadi kader tersebut dalam komunikasinya dengan utusan PDIP. Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Lalu apakah akan membuat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru mungkin itu jalan yang akan kami tempuh, kata Anies pada Jumat, 30 Agustus 2024. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, ujar Anies. Pada Kamis, 29 Agustus 2024, pengamat politik Rocky Gerung menyarankan agar Anies Baswedan membangun partai. Anies itu dihalangi di semua posisi, kalau memang Anies mau melawan ya lakukan perlawanan secara terbuka, ucap Rocky Gerung dikutip tribunjakarta.com. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga, menilai pendukung Anies Baswedan bakal golput pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini imbas Anies Baswedan gagal maju pada kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Pendukung Anies militan tampaknya akan memilih golput, kata dia kepada tribunnews.com, Selasa, 3 September 2024. Pada Pilkada Jakarta 2024, ada 3 pasangan calon yang mendaftar sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Mereka adalah Pramono Anung Rano Karno, Ridwan Kamil Suswono, dan Dharma Pongrekun Kunwardana. Jamiluddin mengatakan, para pendukung Anies Baswedan tidak akan goyah dengan berbagai pendekatan dari Ridwan Kamil dan Dharma. Jamiluddin menambahkan, jumlah pendukung Anies yang militan sangat besar di Jakarta. Sementara itu, kata Jamiluddin, pasangan yang dapat memberikan keuntungan finansial, tentu akan berpeluang dicoblos. Karena itu, peluang politik uang akan marak di Jakarta. Namun, lanjut Jamiluddin, pendukung non-militan Anies jumlah tidak banyak. Karena itu sumbangsi suara mereka tidak akan signifikan kepada Ridwan Kamil dan Dharma. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi tidak jadi maju di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu didasari karena Anies batal diusung oleh satu-satunya partai yang bisa memberikan tiket maju, yakni PDIP. PDIP sempat memberikan angin segar untuk Anies Baswedan maju, namun di masa injury time pendaftaran calon kepala daerah ke KPU Jakarta, partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu justru meresmikan pasangan Pramono Anung Rano Karno. Alhasil pasangan Pramono Rano Karno didaftarkan oleh PDIP sebagai bakal cagup-cawagup pada tanggal 28 Agustus 2024 atau tepat sehari sebelum penutupan pendaftaran ke KPU Jakarta. Anies Baswedan sempat menyindir partai politik tersandera kekuasaan setelah dirinya gagal maju di Pilkada serentak 2024. Anies Baswedan awalnya sempat menguat di Pilkada Jakarta dan Pilgub Jawa Barat 2024.
Namun akhirnya tidak ada partai politik yang mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Pengamat politik Adi Prayitno meminta Anies Baswedan sadar diri tidak menyindir partai politik. Pasalnya, Anies Baswedan bukanlah kader partai politik manapun. Sehingga, mantan capres itu tidak dapat menuntut lebih kepada partai politik. Adi menuturkan Anies Baswedan bisa menuntut kepada partai politik bila mantan Mendikbud tersebut berstatus kader parpol. Oleh karena itu, Adi melihat banyak pihak mengapresiasi wacana Anies Baswedan ingin mendirikan partai politik. Selain itu, Adi melihat Anies Baswedan lupa aura politiknya telah lenyap setelah dalam Pilpres 2024. Sehingga, sosok Anies Baswedan tidak bisa diandalkan dalam Pilkada serentak 2024. Adi pun menilai wajar akhirnya partai politik tidak mendukung Anies Baswedan untuk maju kembali dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Wajar kalau kemudian yang dulu partai para pendukungnya di Pilpres ini balik badan dengan alasan kalkulasi untung dan rugi, bergabung dengan Kim, ungkap Adi. Dengan gambaran tersebut, Adi pun menegaskan kepada Anies dan pendukungnya untuk tidak mengutuk apalagi menuntut partai politik. Anies dinilai punya modal politik untuk bikin partai demi jaga eksistensinya. Pengamat politik Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menyebut Anies Baswedan memiliki modal politik untuk mendirikan partai. Adapun Anies telah mengungkapkan niatnya mendirikan partai politik setelah batal diusung menjadi calon kepala daerah oleh partai politik manapun pada Pilkada serentak 2024. Karena Anies saya kira punya modal politik untuk mendirikan partai baru, terutama dari segi ketokohan. Saya kira Anies ketokohannya sudah mulai diakui di level nasional, kata Adi saat dihubungi Kompas.com, Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Selain modal politik, Anies juga dinilai memiliki basis massa yang bisa dikapitalisasi untuk membesarkan partai baru yang ia dirikan. Banyak jejaring pendukung Anies, menurut Adi, merupakan kelompok muslim perkotaan yang selama ini loyal memilihnya. Ia juga menyebut, rencana Anies itu bagus dan bisa membuatnya tidak bisa dituduh menunggangi partai untuk kepentingan politik. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membeberkan momen atau peristiwa yang terjadi selama 2 jam di kantor DPP PDIP Gedung B yang berada di Jalan Pegangsaan Barat, Menteng, Jakarta. Saat datang ke DPP PDIP pada 26 Agustus 2024, Anies Baswedan mengaku sempat berbincang dan berdiskusi dengan Rano Karno. Diketahui, Anies sempat digadang-gadang bakal diduetkan dengan Rano Karno sebagai bakal cagup dan calon wakil gubernur, cawagup, yang akan diusung PDIP pada Pilkada Jakarta 2024. Kemudian, Anies mengatakan, dia akhirnya diminta menunggu kabar selanjutnya terkait pencalonan tersebut karena ada perkembangan baru terkait kasus-kasus yang diduga terkait dengan hukum. Hanya saja, Anies menolak menceritakan secara detail mengenai kasus-kasus tersebut. PDIP akhirnya memajukan 2 kadernya sebagai bakal cagup dan cawagup di Jakarta, yakni Pramono Anung Rano Karno. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sempat angkat bicara soal usulan mengusung Anies pada Pilkada Jakarta. Megawati sempat meminta Anies untuk nurut jika ingin maju pada Pilkada Jakarta bersama PDIP. Anies lalu mengungkapkan pencalonannya di Jakarta berawal dari adanya usulan dari Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, dan Dewan Pimpinan Daerah, DPD, 4 partai politik, parpol. Salah satunya usulan yang berasal dari DPD PDIP Jakarta. Atas dasar itu, komunikasi antara Anies dan PDIP mulai berjalan. Terkait kegagalannya diusung PDIP maju sebagai bakal calon gubernur, cagup, di Jakarta, Anies mengatakan bahwa bukan karena tidak ingin menjadi kader partai berlambang banteng tersebut. Bahkan, menurut dia, tidak pernah ada pembicaraan atau tawaran dari DPP PDIP agar dirinya bergabung menjadi kader banteng. Anies mengatakan, tidak adanya pembicaraan menjadi kader itu juga sudah diungkap oleh Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Sitorus. Dia pun menyebut pernah menanyakan perihal kemungkinan adanya syarat menjadi kader tersebut dalam komunikasinya dengan utusan PDIP. Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Lalu apakah akan membuat partai politik baru?
Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru mungkin itu jalan yang akan kami tempuh, kata Anies pada Jumat, 30 Agustus 2024. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, ujar Anies. Pada Kamis, 29 Agustus 2024, pengamat politik Rocky Gerung menyarankan agar Anies Baswedan membangun partai. Anies itu dihalangi di semua posisi. Kalau memang Anies mau melawan ya lakukan perlawanan secara terbuka, ucap Rocky Gerung dikutip tribunjakarta.com. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga, menilai pendukung Anies Baswedan bakal golput pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini imbas Anies Baswedan gagal maju pada kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Pendukung Anies militan tampaknya akan memilih golput, kata dia kepada tribunnews.com, Selasa, 3 September 2024. Pada Pilkada Jakarta 2024, ada 3 pasangan calon yang mendaftar sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Mereka adalah Pramono Anung Rano Karno, Ridwan Kamil Suswono, dan Dharma Pongrekun Kunwardana. Jamiluddin mengatakan, para pendukung Anies Baswedan tidak akan goyah dengan berbagai pendekatan dari Ridwan Kamil dan Dharma. Jamiluddin menambahkan, jumlah pendukung Anies yang militan sangat besar di Jakarta. Sementara itu, kata Jamiluddin, pasangan yang dapat memberikan keuntungan finansial, tentu akan berpeluang dicoblos. Karena itu, peluang politik uang akan marak di Jakarta. Namun, lanjut Jamiluddin, pendukung non-militan Anies jumlah tidak banyak. Karena itu sumbangsi suara mereka tidak akan signifikan kepada Ridwan Kamil dan Dharma. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi tidak jadi maju di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu didasari karena Anies batal diusung oleh satu-satunya partai yang bisa memberikan tiket maju, yakni PDIP. PDIP sempat memberikan angin segar untuk Anies Baswedan maju, namun di masa injury time pendaftaran calon kepala daerah ke KPU Jakarta, partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu justru meresmikan pasangan Pramono Anung Rano Karno. Alhasil pasangan Pramono Rano Karno didaftarkan oleh PDIP sebagai bakal Cagup-Cawagup pada tanggal 28 Agustus 2024 atau tepat sehari sebelum penutupan pendaftaran ke KPU Jakarta. Anies Baswedan sempat menyindir partai politik tersandera kekuasaan setelah dirinya gagal maju di Pilkada serentak 2024. Anies Baswedan awalnya sempat menguat di Pilkada Jakarta dan Pilgub Jawa Barat 2024. Namun akhirnya tidak ada partai politik yang mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Pengamat politik Adi Prayitno meminta Anies Baswedan sadar diri tidak menyindir partai politik. Pasalnya, Anies Baswedan bukanlah kader partai politik manapun. Sehingga, mantan capres itu tidak dapat menuntut lebih kepada partai politik. Adi menuturkan Anies Baswedan bisa menuntut kepada partai politik bila mantan Mendikbud tersebut berstatus kader parpol. Oleh karena itu, Adi melihat banyak pihak mengapresiasi wacana Anies Baswedan ingin mendirikan partai politik. Selain itu, Adi melihat Anies Baswedan lupa aura politiknya telah lenyap setelah dalam Pilpres 2024. Sehingga, sosok Anies Baswedan tidak bisa diandalkan dalam Pilkada serentak 2024. Adi pun menilai wajar akhirnya partai politik tidak mendukung Anies Baswedan untuk maju kembali dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024.
Wajar kalau kemudian yang dulu partai para pendukungnya di Pilpres ini balik badan dengan alasan kalkulasi untung dan rugi, bergabung dengan Kim, ungkap Adi. Dengan gambaran tersebut, Adi pun menegaskan kepada Anies dan pendukungnya untuk tidak mengutuk apalagi menuntut partai politik. Anies dinilai punya modal politik untuk bikin partai demi jaga eksistensinya. Pengamat politik Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menyebut Anies Baswedan memiliki modal politik untuk mendirikan partai. Adapun Anies telah mengungkapkan niatnya mendirikan partai politik setelah batal diusung menjadi calon kepala daerah oleh partai politik manapun pada Pilkada serentak 2024. Karena Anies saya kira punya modal politik untuk mendirikan partai baru, terutama dari segi ketokohan. Saya kira Anies ketokohannya sudah mulai diakui di level nasional, kata Adi saat dihubungi Kompas.com, Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Selain modal politik, Anies juga dinilai memiliki basis massa yang bisa dikapitalisasi untuk membesarkan partai baru yang ia dirikan. Banyak jejaring pendukung Anies, menurut Adi, merupakan kelompok muslim perkotaan yang selama ini loyal memilihnya. Ia juga menyebut, rencana Anies itu bagus dan bisa membuatnya tidak bisa dituduh menunggangi partai untuk kepentingan politik. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membeberkan momen atau peristiwa yang terjadi selama 2 jam di kantor DPP PDIP Gedung B yang berada di Jalan Pegangsaan Barat, Menteng, Jakarta. Saat datang ke DPP PDIP pada 26 Agustus 2024, Anies Baswedan mengaku sempat berbincang dan berdiskusi dengan Rano Karno. Diketahui, Anies sempat digadang-gadang bakal diduetkan dengan Rano Karno sebagai bakal cagup dan calon wakil gubernur, cawagup, yang akan diusung PDIP pada Pilkada Jakarta 2024. Kemudian, Anies mengatakan, dia akhirnya diminta menunggu kabar selanjutnya terkait pencalonan tersebut karena ada perkembangan baru terkait kasus-kasus yang diduga terkait dengan hukum. Hanya saja, Anies menolak menceritakan secara detail mengenai kasus-kasus tersebut. PDIP akhirnya memajukan 2 kadernya sebagai bakal cagup dan cawagup di Jakarta, yakni Pramono Anung Rano Karno. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sempat angkat bicara soal usulan mengusung Anies pada Pilkada Jakarta. Megawati sempat meminta Anies untuk nurut jika ingin maju pada Pilkada Jakarta bersama PDIP. Anies lalu mengungkapkan pencalonannya di Jakarta berawal dari adanya usulan dari Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, dan Dewan Pimpinan Daerah, DPD, 4 partai politik, Parpol. Salah satunya usulan yang berasal dari DPD PDIP Jakarta. Atas dasar itu, komunikasi antara Anies dan PDIP mulai berjalan. Terkait kegagalannya diusung PDIP maju sebagai bakal calon gubernur, cagup, di Jakarta, Anies mengatakan bahwa bukan karena tidak ingin menjadi kader partai berlambang banteng tersebut. Bahkan, menurut dia, tidak pernah ada pembicaraan atau tawaran dari DPP PDIP agar dirinya bergabung menjadi kader banteng. Anies mengatakan, tidak adanya pembicaraan menjadi kader itu juga sudah diungkap oleh Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Sitorus. Dia pun menyebut pernah menanyakan perihal kemungkinan adanya syarat menjadi kader tersebut dalam komunikasinya dengan utusan PDIP. Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Lalu apakah akan membuat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru mungkin itu jalan yang akan kami tempuh, kata Anies pada Jumat, 30 Agustus 2024. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, ujar Anies. Pada Kamis, 29 Agustus 2024, pengamat politik Rocky Gerung menyarankan agar Anies Baswedan membangun partai. Anies itu dihalangi di semua posisi, kalau memang Anies mau melawan ya lakukan perlawanan secara terbuka, ucap Rocky Gerung dikutip tribunjakarta.com.
Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga, menilai pendukung Anies Baswedan bakal golput pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini imbas Anies Baswedan gagal maju pada kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Pendukung Anies militan tampaknya akan memilih golput, kata dia kepada tribunnews.com, Selasa, 3 September 2024. Pada Pilkada Jakarta 2024, ada 3 pasangan calon yang mendaftar sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Mereka adalah Pramono Anung Rano Karno, Ridwan Kamil Suswono, dan Dharma Pongrekun Kunwardana. Jamiluddin mengatakan, para pendukung Anies Baswedan tidak akan goyah dengan berbagai pendekatan dari Ridwan Kamil dan Dharma. Jamiluddin menambahkan, jumlah pendukung Anies yang militan sangat besar di Jakarta. Sementara itu, kata Jamiluddin, pasangan yang dapat memberikan keuntungan finansial, tentu akan berpeluang dicoblos. Karena itu, peluang politik uang akan marak di Jakarta. Namun, lanjut Jamiluddin, pendukung non-militan Anies jumlah tidak banyak. Karena itu sumbangsih suara mereka tidak akan signifikan kepada Ridwan Kamil dan Dharma. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi tidak jadi maju di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu didasari karena Anies batal diusung oleh satu-satunya partai yang bisa memberikan tiket maju, yakni PDIP. PDIP sempat memberikan angin segar untuk Anies Baswedan maju, namun di masa injury time pendaftaran calon kepala daerah ke KPU Jakarta, partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu justru meresmikan pasangan Pramono Anung Rano Karno. Alhasil pasangan Pramono Rano Karno didaftarkan oleh PDIP sebagai bakal Cagup-Cawagup pada tanggal 28 Agustus 2024 atau tepat sehari sebelum penutupan pendaftaran ke KPU Jakarta. Anies Baswedan sempat menyindir partai politik tersandera kekuasaan setelah dirinya gagal maju di Pilkada serentak 2024. Anies Baswedan awalnya sempat menguat di Pilkada Jakarta dan Pilgub Jawa Barat 2024. Namun akhirnya tidak ada partai politik yang mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Pengamat politik Adi Prayitno meminta Anies Baswedan sadar diri tidak menyindir partai politik. Pasalnya, Anies Baswedan bukanlah kader partai politik manapun. Sehingga, mantan capres itu tidak dapat menuntut lebih kepada partai politik. Adi menuturkan Anies Baswedan bisa menuntut kepada partai politik bila mantan Mendikbud tersebut berstatus kader parpol. Oleh karena itu, Adi melihat banyak pihak mengapresiasi wacana Anies Baswedan ingin mendirikan partai politik. Selain itu, Adi melihat Anies Baswedan lupa aura politiknya telah lenyap setelah dalam Pilpres 2024. Sehingga, sosok Anies Baswedan tidak bisa diandalkan dalam Pilkada serentak 2024. Adi pun menilai wajar akhirnya partai politik tidak mendukung Anies Baswedan untuk maju kembali dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Wajar kalau kemudian yang dulu partai para pendukungnya di Pilpres ini balik badan dengan alasan kalkulasi untung dan rugi, bergabung dengan Kim, ungkap Adi. Dengan gambaran tersebut, Adi pun menegaskan kepada Anies dan pendukungnya untuk tidak mengutuk apalagi menuntut partai politik. Anies dinilai punya modal politik untuk bikin partai demi jaga eksistensinya. Pengamat politik Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menyebut Anies Baswedan memiliki modal politik untuk mendirikan partai. Adapun Anies telah mengungkapkan niatnya mendirikan partai politik setelah batal diusung menjadi calon kepala daerah oleh partai politik manapun pada Pilkada serentak 2024. Karena Anies saya kira punya modal politik untuk mendirikan partai baru, terutama dari segi ketokohan. Saya kira Anies ketokohannya sudah mulai diakui di level nasional, kata Adi saat dihubungi Kompas.com, Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Selain modal politik, Anies juga dinilai memiliki basis massa yang bisa dikapitalisasi untuk membesarkan partai baru yang ia dirikan.
Banyak jejaring pendukung Anies, menurut Adi, merupakan kelompok muslim perkotaan yang selama ini loyal memilihnya. Ia juga menyebut, rencana Anies itu bagus dan bisa membuatnya tidak bisa dituduh menunggangi partai untuk kepentingan politik. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membeberkan momen atau peristiwa yang terjadi selama 2 jam di kantor DPP PDIP Gedung B yang berada di Jalan Pegangsaan Barat, Menteng, Jakarta. Saat datang ke DPP PDIP pada 26 Agustus 2024, Anies Baswedan mengaku sempat berbincang dan berdiskusi dengan Rano Karno. Diketahui, Anies sempat digadang-gadang bakal diduetkan dengan Rano Karno sebagai bakal cagup dan calon wakil gubernur, cawagup, yang akan diusung PDIP pada Pilkada Jakarta 2024. Kemudian, Anies mengatakan, dia akhirnya diminta menunggu kabar selanjutnya terkait pencalonan tersebut karena ada perkembangan baru terkait kasus-kasus yang diduga terkait dengan hukum. Hanya saja, Anies menolak menceritakan secara detail mengenai kasus-kasus tersebut. PDIP akhirnya memajukan 2 kadernya sebagai bakal cagup dan cawagup di Jakarta, yakni Pramono Anung Rano Karno. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sempat angkat bicara soal usulan mengusung Anies pada Pilkada Jakarta. Megawati sempat meminta Anies untuk nurut jika ingin maju pada Pilkada Jakarta bersama PDIP. Anies selalu mengungkapkan pencalonannya di Jakarta berawal dari adanya usulan dari Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, dan Dewan Pimpinan Daerah, DPD, 4 partai politik, parpol. Salah satunya usulan yang berasal dari DPD PDIP Jakarta. Atas dasar itu, komunikasi antara Anies dan PDIP mulai berjalan. Terkait kegagalannya diusung PDIP maju sebagai bakal calon gubernur, cagup, di Jakarta, Anies mengatakan bahwa bukan karena tidak ingin menjadi kader partai berlambang banteng tersebut. Bahkan, menurut dia, tidak pernah ada pembicaraan atau tawaran dari DPP PDIP agar dirinya bergabung menjadi kader banteng. Anies mengatakan, tidak adanya pembicaraan menjadi kader itu juga sudah diungkap oleh Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Sitorus. Dia pun menyebut pernah menanyakan perihal kemungkinan adanya syarat menjadi kader tersebut dalam komunikasinya dengan utusan PDIP. Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Lalu apakah akan membuat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru mungkin itu jalan yang akan kami tempuh, kata Anies pada Jumat, 30 Agustus 2024. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, ujar Anies. Pada Kamis, 29 Agustus 2024, pengamat politik Rocky Gerung menyarankan agar Anies Baswedan membangun partai. Anies itu dihalangi di semua posisi. Kalau memang Anies mau melawan ya lakukan perlawanan secara terbuka, ucap Rocky Gerung dikutip tribunjakarta.com. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga, menilai pendukung Anies Baswedan bakal golput pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini imbas Anies Baswedan gagal maju pada kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Pendukung Anies militan tampaknya akan memilih golput, kata dia kepada tribunnews.com, Selasa, 3 September 2024. Pada Pilkada Jakarta 2024,
ada 3 pasangan calon yang mendaftar sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Mereka adalah Pramono Anung Rano Karno, Ridwan Kamil Suswono, dan Dharma Pongrekun Kunwardana. Jamiluddin mengatakan, para pendukung Anies Baswedan tidak akan goyah dengan berbagai pendekatan dari Ridwan Kamil dan Dharma. Jamiluddin menambahkan, jumlah pendukung Anies yang militan sangat besar di Jakarta. Sementara itu, kata Jamiluddin, pasangan yang dapat memberikan keuntungan finansial, tentu akan berpeluang dicoblos. Karena itu, peluang politik uang akan marak di Jakarta. Namun, lanjut Jamiluddin, pendukung non-militan Anies jumlah tidak banyak. Karena itu sumbangsih suara mereka tidak akan signifikan kepada Ridwan Kamil dan Dharma. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi tidak jadi maju di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu didasari karena Anies batal diusung oleh satu-satunya partai yang bisa memberikan tiket maju, yakni PDIP. PDIP sempat memberikan angin segar untuk Anies Baswedan maju, namun di masa injury time pendaftaran calon kepala daerah ke KPU Jakarta, partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu justru meresmikan pasangan Pramono Anung Rano Karno. Alhasil pasangan Pramono Rano Karno didaftarkan oleh PDIP sebagai bakal Cagup-Cawagup pada tanggal 28 Agustus 2024 atau tepat sehari sebelum penutupan pendaftaran ke KPU Jakarta. Anies Baswedan sempat menyindir partai politik tersandera kekuasaan setelah dirinya gagal maju di Pilkada serentak 2024. Anies Baswedan awalnya sempat menguat di Pilkada Jakarta dan Pilgub Jawa Barat 2024. Namun akhirnya tidak ada partai politik yang mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Pengamat politik Adi Prayitno meminta Anies Baswedan sadar diri tidak menyindir partai politik. Pasalnya, Anies Baswedan bukanlah kader partai politik manapun. Sehingga, mantan capres itu tidak dapat menuntut lebih kepada partai politik. Adi menuturkan Anies Baswedan bisa menuntut kepada partai politik bila mantan Mendikbud tersebut berstatus kader parpol. Oleh karena itu, Adi melihat banyak pihak mengapresiasi wacana Anies Baswedan ingin mendirikan partai politik. Selain itu, Adi melihat Anies Baswedan lupa aura politiknya telah lenyap setelah dalam Pilpres 2024. Sehingga, sosok Anies Baswedan tidak bisa diandalkan dalam Pilkada serentak 2024. Adi pun menilai wajar akhirnya partai politik tidak mendukung Anies Baswedan untuk maju kembali dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Wajar kalau kemudian yang dulu partai para pendukungnya di Pilpres ini balik badan dengan alasan kalkulasi untung dan rugi, bergabung dengan Kim, ungkap Adi. Dengan gambaran tersebut, Adi pun menegaskan kepada Anies dan pendukungnya untuk tidak mengutuk apalagi menuntut partai politik. Anies dinilai punya modal politik untuk bikin partai demi jaga eksistensinya. Pengamat politik Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menyebut Anies Baswedan memiliki modal politik untuk mendirikan partai. Adapun Anies telah mengungkapkan niatnya mendirikan partai politik setelah batal diusung menjadi calon kepala daerah oleh partai politik manapun pada Pilkada serentak 2024. Karena Anies saya kira punya modal politik untuk mendirikan partai baru, terutama dari segi ketokohan, saya kira Anies ketokohannya sudah mulai diakui di level nasional, kata Adi saat dihubungi Kompas.com. Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Selain modal politik, Anies juga dinilai memiliki basis massa yang bisa dikapitalisasi untuk membesarkan partai baru yang ia dirikan. Banyak jejaring pendukung Anies, menurut Adi, merupakan kelompok muslim perkotaan yang selama ini loyal memilihnya. Ia juga menyebut, rencana Anies itu bagus dan bisa membuatnya tidak bisa dituduh menunggangi partai untuk kepentingan politik. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membeberkan momen atau peristiwa yang terjadi selama 2 jam di kantor DPP PDIP Gedung B yang berada di Jalan Pegangsaan Barat, Menteng, Jakarta. Saat datang ke DPP PDIP pada 26 Agustus 2024, Anies Baswedan mengaku sempat berbincang dan berdiskusi dengan Rano Karno. Diketahui, Anies sempat digadang-gadang bakal diduetkan dengan Rano Karno sebagai bakal cagup dan calon wakil gubernur, cawagup, yang akan diusung PDIP pada Pilkada Jakarta 2024. Kemudian, Anies mengatakan, dia akhirnya diminta menunggu kabar selanjutnya terkait pencalonan tersebut karena ada perkembangan baru terkait kasus-kasus yang diduga terkait dengan hukum. Hanya saja, Anies menolak menceritakan secara detail mengenai kasus-kasus tersebut.
PDIP akhirnya memajukan dua kadernya sebagai bakal cagup dan cawagup di Jakarta, yakni Pramono Anung Rano Karno. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sempat angkat bicara soal usulan mengusung Anies pada Pilkada Jakarta. Megawati sempat meminta Anies untuk nurut jika ingin maju pada Pilkada Jakarta bersama PDIP. Anies selalu mengungkapkan pencalonannya di Jakarta berawal dari adanya usulan dari Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, dan Dewan Pimpinan Daerah, DPD, 4 partai politik, Parpol. Salah satunya usulan yang berasal dari DPD PDIP Jakarta. Atas dasar itu, komunikasi antara Anies dan PDIP mulai berjalan. Terkait kegagalannya diusung PDIP maju sebagai bakal calon gubernur, cagup, di Jakarta, Anies mengatakan bahwa bukan karena tidak ingin menjadi kader partai berlambang banteng tersebut. Bahkan, menurut dia, tidak pernah ada pembicaraan atau tawaran dari DPP PDIP agar dirinya bergabung menjadi kader banteng. Anies mengatakan, tidak adanya pembicaraan menjadi kader itu juga sudah diungkap oleh Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yefri Sitorus. Dia pun menyebut pernah menanyakan perihal kemungkinan adanya syarat menjadi kader tersebut dalam komunikasinya dengan utusan PDIP. Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Lalu apakah akan membuat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru mungkin itu jalan yang akan kami tempuh, kata Anies pada Jumat, 30 Agustus 2024. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, ujar Anies. Pada Kamis, 29 Agustus 2024, pengamat politik Rocky Gerung menyarankan agar Anies Baswedan membangun partai. Anies itu dihalangi di semua posisi. Kalau memang Anies mau melawan ya lakukan perlawanan secara terbuka, ucap Rocky Gerung dikutip tribunjakarta.com. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga, menilai pendukung Anies Baswedan bakal golput pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini imbas Anies Baswedan gagal maju pada kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Pendukung Anies militan tampaknya akan memilih golput, kata dia kepada tribunnews.com, Selasa, 3 September 2024. Pada Pilkada Jakarta 2024, ada 3 pasangan calon yang mendaftar sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Mereka adalah Pramono Anung Rano Karno, Ridwan Kamil Suswono, dan Dharma Pongrekun Kunwardana. Jamiluddin mengatakan, para pendukung Anies Baswedan tidak akan goyah dengan berbagai pendekatan dari Ridwan Kamil dan Dharma. Jamiluddin menambahkan, jumlah pendukung Anies yang militan sangat besar di Jakarta. Sementara itu, kata Jamiluddin, pasangan yang dapat memberikan keuntungan finansial, tentu akan berpeluang dicoblos. Karena itu, peluang politik uang akan marak di Jakarta. Namun, lanjut Jamiluddin, pendukung non-militan Anies jumlah tidak banyak. Karena itu sumbangsih suara mereka tidak akan signifikan kepada Ridwan Kamil dan Dharma. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi tidak jadi maju di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu didasari karena Anies batal diusung oleh satu-satunya partai yang bisa memberikan tiket maju, yakni PDIP. PDIP sempat memberikan angin segar untuk Anies Baswedan maju,
namun di masa injury time pendaftaran calon kepala daerah ke KPU Jakarta, partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu justru meresmikan pasangan Pramono Anung Rano Karno. Alhasil pasangan Pramono Rano Karno didaftarkan oleh PDIP sebagai bakal Cagup-Cawagup pada tanggal 28 Agustus 2024 atau tepat sehari sebelum penutupan pendaftaran ke KPU Jakarta. Anies Baswedan sempat menyindir partai politik tersandera kekuasaan setelah dirinya gagal maju di Pilkada serentak 2024. Anies Baswedan awalnya sempat menguat di Pilkada Jakarta dan Pilgub Jawa Barat 2024. Namun akhirnya tidak ada partai politik yang mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Pengamat politik Adi Prayitno meminta Anies Baswedan sadar diri tidak menyindir partai politik. Pasalnya, Anies Baswedan bukanlah kader partai politik manapun. Sehingga, mantan capres itu tidak dapat menuntut lebih kepada partai politik. Adi menuturkan Anies Baswedan bisa menuntut kepada partai politik bila mantan Mendikbud tersebut berstatus kader parpol. Oleh karena itu, Adi melihat banyak pihak mengapresiasi wacana Anies Baswedan ingin mendirikan partai politik. Selain itu, Adi melihat Anies Baswedan lupa aura politiknya telah lenyap setelah dalam Pilpres 2024. Sehingga, sosok Anies Baswedan tidak bisa diandalkan dalam Pilkada serentak 2024. Adi pun menilai wajar akhirnya partai politik tidak mendukung Anies Baswedan untuk maju kembali dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Wajar kalau kemudian yang dulu partai para pendukungnya di Pilpres ini balik badan dengan alasan kalkulasi untung dan rugi, bergabung dengan Kim, ungkap Adi. Dengan gambaran tersebut, Adi pun menegaskan kepada Anies dan pendukungnya untuk tidak mengutuk apalagi menuntut partai politik. Anies dinilai punya modal politik untuk bikin partai demi jaga eksistensinya. Pengamat politik Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menyebut Anies Baswedan memiliki modal politik untuk mendirikan partai. Adapun Anies telah mengungkapkan niatnya mendirikan partai politik setelah batal diusung menjadi calon kepala daerah oleh partai politik manapun pada Pilkada serentak 2024. Karena Anies saya kira punya modal politik untuk mendirikan partai baru, terutama dari segi ketokohan. Saya kira Anies ketokohannya sudah mulai diakui di level nasional, kata Adi saat dihubungi Kompas.com. Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Selain modal politik, Anies juga dinilai memiliki basis massa yang bisa dikapitalisasi untuk membesarkan partai baru yang ia dirikan. Banyak jejaring pendukung Anies, menurut Adi, merupakan kelompok muslim perkotaan yang selama ini loyal memilihnya. Ia juga menyebut, rencana Anies itu bagus dan bisa membuatnya tidak bisa dituduh menunggangi partai untuk kepentingan politik. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membeberkan momen atau peristiwa yang terjadi selama 2 jam di kantor DPP PDIP Gedung B yang berada di Jalan Pegangsaan Barat, Menteng, Jakarta. Saat datang ke DPP PDIP pada 26 Agustus 2024, Anies Baswedan mengaku sempat berbincang dan berdiskusi dengan Rano Karno. Diketahui, Anies sempat digadang-gadang bakal diduetkan dengan Rano Karno sebagai bakal cagup dan calon wakil gubernur, cawagup, yang akan diusung PDIP pada Pilkada Jakarta 2024. Kemudian, Anies mengatakan, dia akhirnya diminta menunggu kabar selanjutnya terkait pencalonan tersebut karena ada perkembangan baru terkait kasus-kasus yang diduga terkait dengan hukum. Hanya saja, Anies menolak menceritakan secara detail mengenai kasus-kasus tersebut. PDIP akhirnya memajukan 2 kadernya sebagai bakal cagup dan cawagup di Jakarta, yakni Pramono Anung Rano Karno. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sempat angkat bicara soal usulan mengusung Anies pada Pilkada Jakarta. Megawati sempat meminta Anies untuk nurut jika ingin maju pada Pilkada Jakarta bersama PDIP. Anies lalu mengungkapkan pencalonannya di Jakarta berawal dari adanya usulan dari Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, dan Dewan Pimpinan Daerah, DPD, 4 partai politik, parpol. Salah satunya usulan yang berasal dari DPD PDIP Jakarta. Atas dasar itu, komunikasi antara Anies dan PDIP mulai berjalan. Terkait kegagalannya diusung PDIP maju sebagai bakal calon gubernur, cagup, di Jakarta, Anies mengatakan bahwa bukan karena tidak ingin menjadi kader partai berlambang banteng tersebut. Bahkan, menurut dia, tidak pernah ada pembicaraan atau tawaran dari DPP PDIP agar dirinya bergabung menjadi kader banteng.
Anies mengatakan, tidak adanya pembicaraan menjadi kader itu juga sudah diungkap oleh Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu eksekutif Deddy F. Sitorus. Dia pun menyebut pernah menanyakan perihal kemungkinan adanya syarat menjadi kader tersebut dalam komunikasinya dengan utusan PDIP. Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Lalu apakah akan membuat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru mungkin itu jalan yang akan kami tempuh, kata Anies pada Jumat, 30 Agustus 2024. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, ujar Anies. Pada Kamis, 29 Agustus 2024, pengamat politik Rocky Gerung menyarankan agar Anies Baswedan membangun partai. Anies itu dihalangi di semua posisi, kalau memang Anies mau melawan ya lakukan perlawanan secara terbuka, ucap Rocky Gerung dikutip tribunjakarta.com. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga, menilai pendukung Anies Baswedan bakal golput pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini imbas Anies Baswedan gagal maju pada kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Pendukung Anies militan tampaknya akan memilih golput, kata dia kepada tribunnews.com, Selasa, 3 September 2024. Pada Pilkada Jakarta 2024, ada 3 pasangan calon yang mendaftar sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Mereka adalah Pramono Anung Rano Karno, Ridwan Kamil Suswono, dan Dharma Pongrekun Kunwardana. Jamiluddin mengatakan, para pendukung Anies Baswedan tidak akan goyah dengan berbagai pendekatan dari Ridwan Kamil dan Dharma. Jamiluddin menambahkan, jumlah pendukung Anies yang militan sangat besar di Jakarta. Sementara itu, kata Jamiluddin, pasangan yang dapat memberikan keuntungan finansial, tentu akan berpeluang dicoblos. Karena itu, peluang politik uang akan marak di Jakarta. Namun, lanjut Jamiluddin, pendukung non-militan Anies jumlah tidak banyak. Karena itu sumbangsi suara mereka tidak akan signifikan kepada Ridwan Kamil dan Dharma. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi tidak jadi maju di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu didasari karena Anies batal diusung oleh satu-satunya partai yang bisa memberikan tiket maju, yakni PDIP. PDIP sempat memberikan angin segar untuk Anies Baswedan maju, namun di masa injury time pendaftaran calon kepala daerah ke KPU Jakarta, partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu justru meresmikan pasangan Pramono Anung Rano Karno. Alhasil pasangan Pramono Rano Karno didaftarkan oleh PDIP sebagai bakal Cagup-Cawagup pada tanggal 28 Agustus 2024 atau tepat sehari sebelum penutupan pendaftaran ke KPU Jakarta. Anies Baswedan sempat menyindir partai politik tersandera kekuasaan setelah dirinya gagal maju di Pilkada Serentak 2024. Anies Baswedan awalnya sempat menguat di Pilkada Jakarta dan Pilgub Jawa Barat 2024. Namun akhirnya tidak ada partai politik yang mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Pengamat politik Adi Prayitno meminta Anies Baswedan sadar diri tidak menyindir partai politik. Pasalnya, Anies Baswedan bukanlah kader partai politik manapun. Sehingga, mantan capres itu tidak dapat menuntut lebih kepada partai politik.
Adi menuturkan Anies Baswedan bisa menuntut kepada partai politik bila mantan Mendikbud tersebut berstatus kader parpol. Oleh karena itu, Adi melihat banyak pihak mengapresiasi wacana Anies Baswedan ingin mendirikan partai politik. Selain itu, Adi melihat Anies Baswedan lupa aura politiknya telah lenyap setelah dalam Pilpres 2024. Sehingga, sosok Anies Baswedan tidak bisa diandalkan dalam Pilkada serentak 2024. Adi pun menilai wajar akhirnya partai politik tidak mendukung Anies Baswedan untuk maju kembali dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Wajar kalau kemudian yang dulu partai para pendukungnya di Pilpres ini balik badan dengan alasan kalkulasi untung dan rugi, bergabung dengan Kim, ungkap Adi. Dengan gambaran tersebut, Adi pun menegaskan kepada Anies dan pendukungnya untuk tidak mengutuk apalagi menuntut partai politik. Anies dinilai punya modal politik untuk bikin partai demi jaga eksistensinya. Pengamat politik Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menyebut Anies Baswedan memiliki modal politik untuk mendirikan partai. Adapun Anies telah mengungkapkan niatnya mendirikan partai politik setelah batal diusung menjadi calon kepala daerah oleh partai politik manapun pada Pilkada serentak 2024. Karena Anies saya kira punya modal politik untuk mendirikan partai baru, terutama dari segi ketokohan. Saya kira Anies ketokohannya sudah mulai diakui di level nasional, kata Adi saat dihubungi Kompas.com, Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Selain modal politik, Anies juga dinilai memiliki basis massa yang bisa dikapitalisasi untuk membesarkan partai baru yang ia dirikan. Banyak jejaring pendukung Anies, menurut Adi, merupakan kelompok muslim perkotaan yang selama ini loyal memilihnya. Ia juga menyebut, rencana Anies itu bagus dan bisa membuatnya tidak bisa dituduh menunggangi partai untuk kepentingan politik. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membeberkan momen atau peristiwa yang terjadi selama 2 jam di kantor DPP PDIP Gedung B yang berada di Jalan Pegangsaan Barat, Menteng, Jakarta. Saat datang ke DPP PDIP pada 26 Agustus 2024, Anies Baswedan mengaku sempat berbincang dan berdiskusi dengan Rano Karno. Diketahui, Anies sempat digadang-gadang bakal diduetkan dengan Rano Karno sebagai bakal cagup dan calon wakil gubernur, cawagup, yang akan diusung PDIP pada Pilkada Jakarta 2024. Kemudian, Anies mengatakan, dia akhirnya diminta menunggu kabar selanjutnya terkait pencalonan tersebut karena ada perkembangan baru terkait kasus-kasus yang diduga terkait dengan hukum. Hanya saja, Anies menolak menceritakan secara detail mengenai kasus-kasus tersebut. PDIP akhirnya memajukan 2 kadernya sebagai bakal cagup dan cawagup di Jakarta, yakni Pramono Anung Rano Karno. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sempat angkat bicara soal usulan mengusung Anies pada Pilkada Jakarta. Megawati sempat meminta Anies untuk nurut jika ingin maju pada Pilkada Jakarta bersama PDIP. Anies lalu mengungkapkan pencalonannya di Jakarta berawal dari adanya usulan dari Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, dan Dewan Pimpinan Daerah, DPD, 4 partai politik, parpol. Salah satunya usulan yang berasal dari DPD PDIP Jakarta. Atas dasar itu, komunikasi antara Anies dan PDIP mulai berjalan. Terkait kegagalannya diusung PDIP maju sebagai bakal calon gubernur, cagup, di Jakarta, Anies mengatakan bahwa bukan karena tidak ingin menjadi kader partai berlambang banteng tersebut. Bahkan, menurut dia, tidak pernah ada pembicaraan atau tawaran dari DPP PDIP agar dirinya bergabung menjadi kader banteng. Anies mengatakan, tidak adanya pembicaraan menjadi kader itu juga sudah diungkap oleh Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Sitorus. Dia pun menyebut pernah menanyakan perihal kemungkinan adanya syarat menjadi kader tersebut dalam komunikasinya dengan utusan PDIP. Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Lalu apakah akan membuat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru mungkin itu jalan yang akan kami tempuh, kata Anies pada Jumat, 30 Agustus 2024. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia,
Parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, ujar Anies. Pada Kamis, 29 Agustus 2024, pengamat politik Rocky Gerung menyarankan agar Anies Baswedan membangun partai. Anies itu dihalangi di semua posisi. Kalau memang Anies mau melawan ya lakukan perlawanan secara terbuka, ucap Rocky Gerung dikutip tribunjakarta.com. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga, menilai pendukung Anies Baswedan bakal golput pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini imbas Anies Baswedan gagal maju pada kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Pendukung Anies militan tampaknya akan memilih golput, kata dia kepada tribunnews.com, Selasa, 3 September 2024. Pada Pilkada Jakarta 2024, ada 3 pasangan calon yang mendaftar sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Mereka adalah Pramono Anung Rano Karno, Ridwan Kamil Suswono, dan Dharma Pongrekun Kunwardana. Jamiluddin mengatakan, para pendukung Anies Baswedan tidak akan goyah dengan berbagai pendekatan dari Ridwan Kamil dan Dharma. Jamiluddin menambahkan, jumlah pendukung Anies yang militan sangat besar di Jakarta. Sementara itu, kata Jamiluddin, pasangan yang dapat memberikan keuntungan finansial, tentu akan berpeluang dicoblos. Karena itu, peluang politik uang akan marak di Jakarta. Namun, lanjut Jamiluddin, pendukung non-militan Anies jumlah tidak banyak. Karena itu sumbangsi suara mereka tidak akan signifikan kepada Ridwan Kamil dan Dharma. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi tidak jadi maju di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu didasari karena Anies batal diusung oleh satu-satunya partai yang bisa memberikan tiket maju, yakni PDIP. PDIP sempat memberikan angin segar untuk Anies Baswedan maju, namun di masa injury time pendaftaran calon kepala daerah ke KPU Jakarta, partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu justru meresmikan pasangan Pramono Anung Rano Karno. Alhasil pasangan Pramono Rano Karno didaftarkan oleh PDIP sebagai bakal Cagup-Cawagup pada tanggal 28 Agustus 2024 atau tepat sehari sebelum penutupan pendaftaran ke KPU Jakarta. Anies Baswedan sempat menyindir partai politik tersandera kekuasaan setelah dirinya gagal maju di Pilkada serentak 2024. Anies Baswedan awalnya sempat menguat di Pilkada Jakarta dan Pilgub Jawa Barat 2024. Namun akhirnya tidak ada partai politik yang mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Pengamat politik Adi Prayitno meminta Anies Baswedan sadar diri tidak menyindir partai politik. Pasalnya, Anies Baswedan bukanlah kader partai politik manapun. Sehingga, mantan capres itu tidak dapat menuntut lebih kepada partai politik. Adi menuturkan Anies Baswedan bisa menuntut kepada partai politik bila mantan Mendikbud tersebut berstatus kader parpol. Oleh karena itu, Adi melihat banyak pihak mengapresiasi wacana Anies Baswedan ingin mendirikan partai politik. Selain itu, Adi melihat Anies Baswedan lupa aura politiknya telah lenyap setelah dalam Pilpres 2024. Sehingga, sosok Anies Baswedan tidak bisa diandalkan dalam Pilkada serentak 2024. Adi pun menilai wajar akhirnya partai politik tidak mendukung Anies Baswedan untuk maju kembali dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Wajar kalau kemudian yang dulu partai para pendukungnya di Pilpres ini balik badan dengan alasan kalkulasi untung dan rugi, bergabung dengan Kim, ungkap Adi. Dengan gambaran tersebut, Adi pun menegaskan kepada Anies dan pendukungnya untuk tidak mengutuk apalagi menuntut partai politik. Anies dinilai punya modal politik untuk bikin partai demi jaga eksistensinya. Pengamat politik Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah,
Adi Prayitno menyebut Anies Baswedan memiliki modal politik untuk mendirikan partai. Adapun Anies telah mengungkapkan niatnya mendirikan partai politik setelah batal diusung menjadi calon kepala daerah oleh partai politik manapun pada Pilkada serentak 2024. Karena Anies saya kira punya modal politik untuk mendirikan partai baru, terutama dari segi ketokohan. Saya kira Anies ketokohannya sudah mulai diakui di level nasional, kata Adi saat dihubungi Kompas.com, Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Selain modal politik, Anies juga dinilai memiliki basis massa yang bisa dikapitalisasi untuk membesarkan partai baru yang ia dirikan. Banyak jejaring pendukung Anies, menurut Adi, merupakan kelompok Muslim perkotaan yang selama ini loyal memilihnya. Ia juga menyebut, rencana Anies itu bagus dan bisa membuatnya tidak bisa dituduh menunggangi partai untuk kepentingan politik. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membeberkan momen atau peristiwa yang terjadi selama 2 jam di kantor DPP PDIP Gedung B yang berada di Jalan Pegangsaan Barat, Menteng, Jakarta. Saat datang ke DPP PDIP pada 26 Agustus 2024, Anies Baswedan mengaku sempat berbincang dan berdiskusi dengan Rano Karno. Diketahui, Anies sempat digadang-gadang bakal diduetkan dengan Rano Karno sebagai bakal cagup dan calon wakil gubernur, cawagup, yang akan diusung PDIP pada Pilkada Jakarta 2024. Kemudian, Anies mengatakan, dia akhirnya diminta menunggu kabar selanjutnya terkait pencalonan tersebut karena ada perkembangan baru terkait kasus-kasus yang diduga terkait dengan hukum. Hanya saja, Anies menolak menceritakan secara detail mengenai kasus-kasus tersebut. PDIP akhirnya memajukan 2 kadernya sebagai bakal cagup dan cawagup di Jakarta, yakni Pramono Anung Rano Karno. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sempat angkat bicara soal usulan mengusung Anies pada Pilkada Jakarta. Megawati sempat meminta Anies untuk nurut jika ingin maju pada Pilkada Jakarta bersama PDIP. Anies selalu mengungkapkan pencalonannya di Jakarta berawal dari adanya usulan dari Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, dan Dewan Pimpinan Daerah, DPD, 4 partai politik, Parpol. Salah satunya usulan yang berasal dari DPD PDIP Jakarta. Atas dasar itu, komunikasi antara Anies dan PDIP mulai berjalan. Terkait kegagalannya diusung PDIP maju sebagai bakal calon gubernur, cagup, di Jakarta, Anies mengatakan bahwa bukan karena tidak ingin menjadi kader partai berlambang banteng tersebut. Bahkan, menurut dia, tidak pernah ada pembicaraan atau tawaran dari DPP PDIP agar dirinya bergabung menjadi kader banteng. Anies mengatakan, tidak adanya pembicaraan menjadi kader itu juga sudah diungkap oleh Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Sitorus. Dia pun menyebut pernah menanyakan perihal kemungkinan adanya syarat menjadi kader tersebut dalam komunikasinya dengan utusan PDIP. Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Lalu apakah akan membuat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru mungkin itu jalan yang akan kami tempuh, kata Anies pada Jumat, 30 Agustus 2024. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, ujar Anies. Pada Kamis, 29 Agustus 2024, pengamat politik Rocky Gerung menyarankan agar Anies Baswedan membangun partai. Anies itu dihalangi di semua posisi, kalau memang Anies mau melawan ya lakukan perlawanan secara terbuka, ucap Rocky Gerung dikutip tribunjakarta.com. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen.
Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga, menilai pendukung Anies Baswedan bakal golput pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini imbas Anies Baswedan gagal maju pada kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Pendukung Anies militan tampaknya akan memilih golput, kata dia kepada tribunnews.com, Selasa, 3 September 2024. Pada Pilkada Jakarta 2024, ada 3 pasangan calon yang mendaftar sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Mereka adalah Pramono Anung Rano Karno, Ridwan Kamil Suswono, dan Dharma Pongrekun Kunwardana. Jamiluddin mengatakan, para pendukung Anies Baswedan tidak akan goyah dengan berbagai pendekatan dari Ridwan Kamil dan Dharma. Jamiluddin menambahkan, jumlah pendukung Anies yang militan sangat besar di Jakarta. Sementara itu, kata Jamiluddin, pasangan yang dapat memberikan keuntungan finansial, tentu akan berpeluang dicoblos. Karena itu, peluang politik uang akan marak di Jakarta. Namun, lanjut Jamiluddin, pendukung non-militan Anies jumlah tidak banyak. Karena itu sumbangsi suara mereka tidak akan signifikan kepada Ridwan Kamil dan Dharma. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi tidak jadi maju di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu didasari karena Anies batal diusung oleh satu-satunya partai yang bisa memberikan tiket maju, yakni PDIP. PDIP sempat memberikan angin segar untuk Anies Baswedan maju, namun di masa injury time pendaftaran calon kepala daerah ke KPU Jakarta, partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu justru meresmikan pasangan Pramono Anung Rano Karno. Alhasil pasangan Pramono Rano Karno didaftarkan oleh PDIP sebagai bakal Cagup-Cawagup pada tanggal 28 Agustus 2024 atau tepat sehari sebelum penutupan pendaftaran ke KPU Jakarta. Anies Baswedan sempat menyindir partai politik tersandera kekuasaan setelah dirinya gagal maju di Pilkada serentak 2024. Anies Baswedan awalnya sempat menguat di Pilkada Jakarta dan Pilgub Jawa Barat 2024. Namun akhirnya tidak ada partai politik yang mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Pengamat politik Adi Prayitno meminta Anies Baswedan sadar diri tidak menyindir partai politik. Pasalnya, Anies Baswedan bukanlah kader partai politik manapun. Sehingga, mantan capres itu tidak dapat menuntut lebih kepada partai politik. Adi menuturkan Anies Baswedan bisa menuntut kepada partai politik bila mantan Mendikbud tersebut berstatus kader parpol. Oleh karena itu, Adi melihat banyak pihak mengapresiasi wacana Anies Baswedan ingin mendirikan partai politik. Selain itu, Adi melihat Anies Baswedan lupa aura politiknya telah lenyap setelah dalam Pilpres 2024. Sehingga, sosok Anies Baswedan tidak bisa diandalkan dalam Pilkada serentak 2024. Adi pun menilai wajar akhirnya partai politik tidak mendukung Anies Baswedan untuk maju kembali dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Wajar kalau kemudian yang dulu partai para pendukungnya di Pilpres ini balik badan dengan alasan kalkulasi untung dan rugi, bergabung dengan Kim, ungkap Adi. Dengan gambaran tersebut, Adi pun menegaskan kepada Anies dan pendukungnya untuk tidak mengutuk apalagi menuntut partai politik. Anies dinilai punya modal politik untuk bikin partai demi jaga eksistensinya. Pengamat politik Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menyebut Anies Baswedan memiliki modal politik untuk mendirikan partai. Adapun Anies telah mengungkapkan niatnya mendirikan partai politik setelah batal diusung menjadi calon kepala daerah oleh partai politik manapun pada Pilkada serentak 2024. Karena Anies saya kira punya modal politik untuk mendirikan partai baru, terutama dari segi ketokohan. Saya kira Anies ketokohannya sudah mulai diakui di level nasional, kata Adi saat dihubungi Kompas.com, Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Selain modal politik, Anies juga dinilai memiliki basis massa yang bisa dikapitalisasi untuk membesarkan partai baru yang ia dirikan. Banyak jejaring pendukung Anies, menurut Adi, merupakan kelompok Muslim perkotaan yang selama ini loyal memilihnya. Ia juga menyebut, rencana Anies itu bagus dan bisa membuatnya tidak bisa dituduh menunggangi partai untuk kepentingan politik. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membeberkan momen atau peristiwa yang terjadi selama 2 jam di kantor DPP PDIP Gedung B yang berada di Jalan Pegangsaan Barat, Menteng,
Jakarta. Saat datang ke DPP PDIP pada 26 Agustus 2024, Anies Baswedan mengaku sempat berbincang dan berdiskusi dengan Rano Karno. Diketahui, Anies sempat digadang-gadang bakal diduetkan dengan Rano Karno sebagai bakal cagup dan calon wakil gubernur, cawagup, yang akan diusung PDIP pada Pilkada Jakarta 2024. Kemudian, Anies mengatakan, dia akhirnya diminta menunggu kabar selanjutnya terkait pencalonan tersebut karena ada perkembangan baru terkait kasus-kasus yang diduga terkait dengan hukum. Hanya saja, Anies menolak menceritakan secara detail mengenai kasus-kasus tersebut. PDIP akhirnya memajukan dua kadernya sebagai bakal cagup dan cawagup di Jakarta, yakni Pramono Anung Rano Karno. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sempat angkat bicara soal usulan mengusung Anies pada Pilkada Jakarta. Megawati sempat meminta Anies untuk nurut jika ingin maju pada Pilkada Jakarta bersama PDIP. Anies lalu mengungkapkan pencalonannya di Jakarta berawal dari adanya usulan dari Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, dan Dewan Pimpinan Daerah, DPD, 4 partai politik, Parpol. Salah satunya usulan yang berasal dari DPD PDIP Jakarta. Atas dasar itu, komunikasi antara Anies dan PDIP mulai berjalan. Terkait kegagalannya diusung PDIP maju sebagai bakal calon gubernur, cagup, di Jakarta, Anies mengatakan bahwa bukan karena tidak ingin menjadi kader partai berlambang banteng tersebut. Bahkan, menurut dia, tidak pernah ada pembicaraan atau tawaran dari DPP PDIP agar dirinya bergabung menjadi kader banteng. Anies mengatakan, tidak adanya pembicaraan menjadi kader itu juga sudah diungkap oleh Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Sitorus. Dia pun menyebut pernah menanyakan perihal kemungkinan adanya syarat menjadi kader tersebut dalam komunikasinya dengan utusan PDIP. Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Lalu apakah akan membuat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru mungkin itu jalan yang akan kami tempuh, kata Anies pada Jumat, 30 Agustus 2024. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, ujar Anies. Pada Kamis, 29 Agustus 2024, pengamat politik Rocky Gerung menyarankan agar Anies Baswedan membangun partai. Anies itu dihalangi di semua posisi, kalau memang Anies mau melawan ya lakukan perlawanan secara terbuka, ucap Rocky Gerung dikutip tribunjakarta.com. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga, menilai pendukung Anies Baswedan bakal golput pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini imbas Anies Baswedan gagal maju pada kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Pendukung Anies militan tampaknya akan memilih golput, kata dia kepada tribunnews.com, Selasa, 3 September 2024. Pada Pilkada Jakarta 2024, ada 3 pasangan calon yang mendaftar sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Mereka adalah Pramono Anung Rano Karno, Ridwan Kamil Suswono, dan Dharma Pongrekun Kunwardana. Jamiluddin mengatakan, para pendukung Anies Baswedan tidak akan goyah dengan berbagai pendekatan dari Ridwan Kamil dan Dharma. Jamiluddin menambahkan, jumlah pendukung Anies yang militan sangat besar di Jakarta.
Sementara itu, kata Jamiluddin, pasangan yang dapat memberikan keuntungan finansial, tentu akan berpeluang dicoblos. Karena itu, peluang politik uang akan marak di Jakarta. Namun, lanjut Jamiluddin, pendukung non-militan Anies jumlah tidak banyak. Karena itu sumbangsih suara mereka tidak akan signifikan kepada Ridwan Kamil dan Dharma. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi tidak jadi maju di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu didasari karena Anies batal diusung oleh satu-satunya partai yang bisa memberikan tiket maju, yakni PDIP. PDIP sempat memberikan angin segar untuk Anies Baswedan maju, namun di masa injury time pendaftaran calon kepala daerah ke KPU Jakarta, partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu justru meresmikan pasangan Pramono Anung Rano Karno. Alhasil pasangan Pramono Rano Karno didaftarkan oleh PDIP sebagai bakal Cagup-Cawagup pada tanggal 28 Agustus 2024 atau tepat sehari sebelum penutupan pendaftaran ke KPU Jakarta. Anies Baswedan sempat menyindir partai politik tersandera kekuasaan setelah dirinya gagal maju di Pilkada serentak 2024. Anies Baswedan awalnya sempat menguat di Pilkada Jakarta dan Pilgub Jawa Barat 2024. Namun akhirnya tidak ada partai politik yang mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Pengamat politik Adi Prayitno meminta Anies Baswedan sadar diri tidak menyindir partai politik. Pasalnya, Anies Baswedan bukanlah kader partai politik manapun. Sehingga, mantan capres itu tidak dapat menuntut lebih kepada partai politik. Adi menuturkan Anies Baswedan bisa menuntut kepada partai politik bila mantan Mendikbud tersebut berstatus kader parpol. Oleh karena itu, Adi melihat banyak pihak mengapresiasi wacana Anies Baswedan ingin mendirikan partai politik. Selain itu, Adi melihat Anies Baswedan lupa aura politiknya telah lenyap setelah dalam Pilpres 2024. Sehingga, sosok Anies Baswedan tidak bisa diandalkan dalam Pilkada serentak 2024. Adi pun menilai wajar akhirnya partai politik tidak mendukung Anies Baswedan untuk maju kembali dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Wajar kalau kemudian yang dulu partai para pendukungnya di Pilpres ini balik badan dengan alasan kalkulasi untung dan rugi, bergabung dengan Kim, ungkap Adi. Dengan gambaran tersebut, Adi pun menegaskan kepada Anies dan pendukungnya untuk tidak mengutuk apalagi menuntut partai politik. Anies dinilai punya modal politik untuk bikin partai demi jaga eksistensinya. Pengamat politik Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menyebut Anies Baswedan memiliki modal politik untuk mendirikan partai. Adapun Anies telah mengungkapkan niatnya mendirikan partai politik setelah batal diusung menjadi calon kepala daerah oleh partai politik manapun pada Pilkada serentak 2024. Karena Anies saya kira punya modal politik untuk mendirikan partai baru, terutama dari segi ketokohan. Saya kira Anies ketokohannya sudah mulai diakui di level nasional, kata Adi saat dihubungi Kompas.com. Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Selain modal politik, Anies juga dinilai memiliki basis massa yang bisa dikapitalisasi untuk membesarkan partai baru yang ia dirikan. Banyak jejaring pendukung Anies, menurut Adi, merupakan kelompok Muslim perkotaan yang selama ini loyal memilihnya. Ia juga menyebut, rencana Anies itu bagus dan bisa membuatnya tidak bisa dituduh menunggangi partai untuk kepentingan politik. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membeberkan momen atau peristiwa yang terjadi selama 2 jam di kantor DPP PDIP Gedung B yang berada di Jalan Pegangsaan Barat, Menteng, Jakarta. Saat datang ke DPP PDIP pada 26 Agustus 2024, Anies Baswedan mengaku sempat berbincang dan berdiskusi dengan Rano Karno. Diketahui, Anies sempat digadang-gadang bakal diduetkan dengan Rano Karno sebagai bakal cagup dan calon wakil gubernur, cawagup, yang akan diusung PDIP pada Pilkada Jakarta 2024. Kemudian, Anies mengatakan, dia akhirnya diminta menunggu kabar selanjutnya terkait pencalonan tersebut karena ada perkembangan baru terkait kasus-kasus yang diduga terkait dengan hukum. Hanya saja, Anies menolak menceritakan secara detail mengenai kasus-kasus tersebut. PDIP akhirnya memajukan 2 kadernya sebagai bakal cagup dan cawagup di Jakarta, yakni Pramono Anung Rano Karno. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sempat angkat bicara soal usulan mengusung Anies pada Pilkada Jakarta. Megawati sempat meminta Anies untuk nurut jika ingin maju pada Pilkada Jakarta bersama PDIP.
Anies lalu mengungkapkan pencalonannya di Jakarta berawal dari adanya usulan dari Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, dan Dewan Pimpinan Daerah, DPD, 4 partai politik, parpol. Salah satunya usulan yang berasal dari DPD PDIP Jakarta. Atas dasar itu, komunikasi antara Anies dan PDIP mulai berjalan. Terkait kegagalannya diusung PDIP maju sebagai bakal calon gubernur, cagup, di Jakarta, Anies mengatakan bahwa bukan karena tidak ingin menjadi kader partai berlambang banteng tersebut. Bahkan, menurut dia, tidak pernah ada pembicaraan atau tawaran dari DPP PDIP agar dirinya bergabung menjadi kader banteng. Anies mengatakan, tidak adanya pembicaraan menjadi kader itu juga sudah diungkap oleh Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Sitorus. Dia pun menyebut pernah menanyakan perihal kemungkinan adanya syarat menjadi kader tersebut dalam komunikasinya dengan utusan PDIP. Anies Baswedan baru-baru ini mengucapkan wacana akan membentuk partai politik. Ia mengklaim banyak masukan yang memintanya untuk itu. Anies juga melihat situasi politik hari ini dengan gelombang semangat perubahan cukup besar. Lalu apakah akan membuat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru mungkin itu jalan yang akan kami tempuh, kata Anies pada Jumat, 30 Agustus 2024. Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan, misi membangun parpol baru bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut dia, parpol baru itu dibentuk untuk mewadahi gerakan yang menginginkan demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, ujar Anies. Pada Kamis, 29 Agustus 2024, pengamat politik Rocky Gerung menyarankan agar Anies Baswedan membangun partai. Anies itu dihalangi di semua posisi, kalau memang Anies mau melawan ya lakukan perlawanan secara terbuka, ucap Rocky Gerung dikutip tribunjakarta.com. Menurut Rocky, partai merupakan upaya Anies untuk melembagakan aspirasi politik yang banyak ia dapat saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Rocky bahkan mengusulkan agar partai bentukan Anies dideklarasikan saat pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024. Menurutnya, momen tersebut sangat bersejarah dan akan selalu diingat layaknya monumen. Secara gagasan, menurut Rocky, partai bentukan Anies bisa dideklarasikan pada 20 Oktober. Kendati secara infrastruktur belum siap, yang penting menurut Rocky, peralatan intelektual dan aspirasi yang ditampung sudah memadai. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga, menilai pendukung Anies Baswedan bakal golput pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini imbas Anies Baswedan gagal maju pada kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Pendukung Anies militan tampaknya akan memilih golput, kata dia kepada tribunnews.com, Selasa, 3 September 2024. Pada Pilkada Jakarta 2024, ada 3 pasangan calon